Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Alhamdulillahirabbil alamin, atas berkat rahmat Allah yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman. Malam ini kita bisa kumpul di Zoom ya teman-teman ya. Ini insya Allah malam ini perdana ya, kalau dari MTKJ perdana mengadakan hangout kolaborasi dengan komunitas XMLM. Masya Allah, ini bersyukur sekali saya kenal dengan kedua pembicara kita malam ini, yang dua-duanya saya kagumi. Masya Allah, udah gak sabar sih sebenarnya pengen denger sharing tentang dakwah dari kakak-kakak berdua ini. Masya Allah, salawat dan salam jangan lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik teman-teman, seperti yang sebagai pembuka ya sebelum kita masuk ke inti, ketika mendengar dakwah, kata dakwah gitu ya, ini insya Allah teman-teman semua yang ada di Ngeslow bukan ya, atau ada yang di luar dari kelas Ngeslow dakwah, atau semuanya sudah ikut? Boleh dong jawab dong, buka ininya nggak apa-apa kok, buka audio dan video. Ini cewek semua deh. Kalau tidak berkeberatan untuk membuka video, silakan dibuka. Namun kalau ada uzur, ya sudah tak apa. Kayak Mbak Yayan nge-slow juga ya, nge-slow dakwah ya terutama ya. Oke, baik. Kemarin itu kan minggu kemarin itu ya teman-teman, yang kemarin masuk kelasnya mungkin banyak yang banjir air mata ya. Banyak yang banjir air mata ketika mendengar penjelasan Mas Wimar tentang dakwah ya, khilafah terutama ya. Iya ya benar ya Noviza, ya ampun Mbak, aku tuh benar-benar yang berasa kayak tuh di apa tuh dijelep-jelep gitu ya. Aku tuh seneng banget dengan ucapannya Mas Wimar yang dakwah itu the reward is huge but only if you dare gitu. Itu jadi ini aku banget gitu. Emang benar-benar kalau berbicara tentang dakwah, tidak semua orang berani untuk berdakwah gitu ya. Sebenarnya kita mesti samakan persepsi dulu ya, dakwah itu apa aja sih? Seperti apa sih tipenya dakwah gitu kan? Ada yang mungkin sekedar dalam tanda kutip gitu ya, nge-share info kajian atau mempost quote-quote Islami gitu, apakah itu juga disebut dakwah gitu? Nah ini kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama ini Mbak Lia Yugiantoro, founder dari MT Khairotunisa Jakarta dan Surabaya, dan juga Mbak Lia ini MTK terutama itu punya hubungan yang sangat erat dengan Ngefas ya. Mbak Lia, mungkin nanti Mbak Lia bisa ceritain gimana cerita awalnya MTK dengan Ngefas ini bisa sampai ke 8 ya untuk Ngefas ya. Kelasnya sampai 8. Nanti kita dengar ceritanya Mbak Lia tentang kegiatan dakwah Mbak Lia selama dari tahun berapa ya? Udah lama banget ya. Aku 2003. Aku tuh masih yang kayak bersenang-senang dengan dunia, dan Mbak Lia tuh udah masuk dalam dunia dakwah gitu. Terus yang satu lagi kita ketemu sama Mbak Sarah, atau biasanya saya panggilnya Bu. Ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lia, Noni. Mbak Sarah, apa kabar? Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Bu, kalau teman-teman ada yang udah kenal sama Mbak Sarah di waktu sebelum sekarang ya, di waktu sebelum hijrah gitu ya, mungkin pernah ngeliat gitu scroll IG-nya Bu zaman dulu
Terus ngelihat zaman sekarang itu kayak jumping, jomplang banget ya. Mungkin teman-teman yang dulu kenal Bubu terus kenal Bubu sekarang itu akan amazed banget dengan perubahannya, dan itu juga menurut aku sesuatu yang Coba tolong jangan didetailin. jadi saya oke, baik. Itu sesuatu yang menurut aku baik untuk di share karena bisa jadi menginspirasi orang lain. Kita nggak tahu ya dari kalimat apa, dari sikap apa, dari perbuatan apa, dari seseorang yang itu bisa menyentuh hati kita sehingga ting gitu tuh kayak oke nih kayaknya dikenal banget nih di gue nih, ini kayaknya oke banget nih kalau di apa ditulis gitu ya. Kalau aku terutama ya spesialnya aku kayak gitu. Kalau misalnya mau nulis sesuatu itu kayak mesti ngedapetin sesuatu dulu yang nyentuh hati, baru aku bisa nulis dengan di feed, di caption dengan yang panjang gitu, atau bikin caption gitu ya, sesimpel bikin caption untuk undangan kajian itu harus sesuatu itu harus ngeklik dulu di aku, baru aku bisa lancar gitu nulis captionnya gitu. Nah mungkin diantara teman-teman ini insya Allah akan mendapatkan inspirasi yang sama dari Mbak Lia, dari Mbak Sarah juga. Jadi untuk kesempatan pertama, aku kasih ke Mbak Lia dulu ya, Bubu ya. Ke Mbak Lia dulu, nanti kemudian dari Mbak Lia ke Bubu Sarah, terus kemudian teman-teman nanti saya buka juga untuk kita bisa sama-sama diskusi ya. Kalau mau tanya jawab, mau apalah gitu boleh. Jadi memang malam ini kita khususkan untuk menyelami gitu ya, untuk lebih mengenal tentang dakwah itu apa dan bagaimana sih caranya Mbak Lia sama Bubu Sarah ini dalam berdakwah gitu. Mungkin sesuai dengan ciri khas kita masing-masing dan bisa kita ambil hikmahnya. Oke, tanpa berpanjang kata lagi, silakan Mbak Lia dimulai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dulu ya, soalnya saya takut grogi nih, kayaknya nggak bisa selancar Mbak Nuning kali ya, ngomong udah lama nggak ada jam terbang buat ngobrol soalnya di rumah aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah mengizinkan kita untuk berkumpul di sini. Ya kan, dengan tujuan yang insya Allah mulia Mbak Nuning ini, terutama untuk menyebarkan semangat dakwah, dan salam serta salawat tak lupa kita sampaikan selalu untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sebelumnya salam kenal semuanya, mungkin ada yang udah kenal, ada juga yang teman-teman baru yang saya belum kenal. Saya Lia gitu ya, mungkin teman-teman ada yang cuma tahu nama, maklum ini karena online selama ini saya juga orangnya jarang keluar ya, jarang online juga. Saya sempat ikut nge-slow, kalau ini teman-teman kebanyakan dari kelas nge-slow ya. Saya sempat ikut nge-slow cuman sampai kelas hijrah ya kalau nggak salah. Kemudian kelas jarama dakwahnya nggak ngelanjut. Insya Allah sih bukan karena merasa udah pernah offline-nya ya, offline-nya udah sampai dakwah. Cuman ya karena keterbatasan waktu di hari weekend tuh biasanya saya untuk keluarga, jadi nggak ikutan dulu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktu dan kesempatan bisa join. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya dari Mbak Nuning yang maksa-maksa saya untuk ngobrol di sini. Sebetulnya saya juga sudah bilang sama Mbak Nuning, apa sih yang mau dibagi dari saya? Ilmu juga nggak cukup, belajar udah lama vakum gitu kan. Malah mungkin saya nggak bisa ngeluarin dalil, nggak ngeluarin ayat. Jadi saya tuh dari dulu kalau mau ngobrol ya cuman apa yang berdasarkan pengalaman yang saya punya gitu, yang saya alamin. Kalau tadi fokusnya adalah kita ini kenapa kita kok harus berdakwah, itu juga baru saya ketahui atau saya pahami setelah saya ikut kelas ngefas, di mana kita kenal sama-sama ya sama Mas Wimar ini yang beliau ini luar biasa ya, mengasuh kita untuk semangat di dalam dunia dakwah ini. Bahkan saya yang katakanlah saya sejak 2003 ya mengadakan semacam ya kajian, mungkin masih belajar tasin bukan kajian biasa. Tapi itu saya nggak tahu kalau saya itu sedang berdakwah gitu loh. Jadi saya itu baru kenal nama dakwah itu ya baru-baru kelas ngefas aja Mangeslo ini. Jadi ternyata apa yang saya lakukan selama bertahun-tahun itu, Masya Allah, ternyata itu bisa dikategorikan dakwah. Walaupun saya ini bukan ustazah, walaupun kita semua ya di sini memang bukan ustazah, dan kita semua tahu bahwa kita ini masih sangat-sangat fakir ilmu. Nah, kalau ditanya pengalaman
menjalankan dakwah. Kalau yang dimaksud itu adalah kajian Khairatul Nisa yang sekarang teman-teman ini mungkin sebagian ada dari ikutan komunitas Khairatul Nisa ya, dan juga mungkin ada SMLM pun. Itu saya dulu tuh, jadi ceritanya gini, saya cerita aja sekilas singkat, nggak apa-apa ya Mbak Nuning ya. Saya itu dulu sangat-sangat nggak tahu Islam secara detail. Saya tuh dulu tinggal di Surabaya. Kemudian saya hijrah ke Jakarta karena menikah. Akhirnya saya punya komunitas baru di mana saya tuh benar-benar masih nggak ada kenal siapapun satupun di Jakarta ini, khususnya di Tangsel ini nggak kenal satupun. Kemudian mulai kenal itu punya satu tetangga, nyebar dua tetangga, sampai bertetangga-tetangga satu RT akhirnya kenal. Nah terus kita mulai akrab itu ketika peristiwa apa itu ya, yang 1998 itu ya, ada rusuh-rusuh itu loh. Makanya kita jadi kumpul-kumpul, sering kumpul ke halaman gitu, ke halaman depan. Nah, dari situlah kita mulai akrab teman-teman ini. Terus tetangga ini bikin arisan, biasalah zaman dulu arisan. Nggak kenal ngaji, nggak ada istilah ngaji. Kayak sekarang ini Masya Allah ya, di mana-mana udah berjamur nih, saya ikut seneng banget gitu loh, teman-teman ini semangat luar biasa. Zaman itu belum ada kayaknya, mungkin ada ya, tapi saya nggak tahu atau masih sedikit, saya juga nggak paham. Tapi waktu itu saya cuma kegiatannya arisan titik. Nah terus dari arisan nih ada satu teman yang insya Allah nih kayaknya hadir di sini, tapi beliau cuma mau mendengarkan saja ya sudah. Itu tetangga yang ngusulin, yuk kita belajar ngaji. Oke, cari guru ngaji. Pertamanya gitu doang sih, guru ngaji, kita belajar tahsin. Kemudian singkat cerita tahsin ngumpulin tetangga 20 orangan gitu. Kan kita jenuh juga ya, pengen ada siraman rohani gitu. Kalau misalnya sekarang ya kajian gitu ya. Akhirnya kita minta tolong ibu guru kita ini untuk ngajar gitu kan. Bukan ngajar, memberi tausiah gitulah. Nah kemudian singkat cerita lagi nih, saya tiba-tiba, saya kan itu zamannya FB pertama kali ya. Nah saya itu qadarullah kenal sama Umi Pipik Uje lewat Facebook, ya kan, berteman di Facebook. Kemudian beliau itu membuat status kalau mau bikin ngajian. Waktu itu Uje kan ngetopnya ya, almarhum itu ya. Nah, terus saya ngajak teman-teman main ke rumah beliau gitu. Main ke rumah beliau, maksudnya bukan main sih, datang pengen dengerin kajiannya Uje. Yang datang itu ternyata cuma 10 orang gitu. 10 orang tuh 8-nya kalau nggak salah dari teman-teman saya juga. Jadi kok sedikit gitu ya. Nah, tapi kok darulah saat itu selesai acara, Umi Pipi itu usul pengen bikin semacam ya taklim itu. Nah akhirnya singkat cerita lagi terbentuklah dari kita di situ taklim UJ. Nah itu sempat taklim UJ itu berjalan berapa tahun ya, saya lupa. Saya salah satu pengurusnya, tapi kemudian taklim UJ terhenti. Tapi Umi Pipi masih meneruskan dengan nama yang lain, yaitu nama pengajian beliau, saya lupa apa ya, Fatimah Az-Zahra kalau nggak salah ya. Nah kemudian saya dari situlah, hari kalau Mbak Nuning pernah nanya, Mbak Lia ini kenal Ustadz awalnya dari mana ya. Qadarullah memang alhamdulillah Allah pertemukan dengan Umi Pipik Uje. Dari situlah dari beliaulah saya dapat referensi ustadz teman-temannya almarhum Uje gitu ya. Nah kajian, akhirnya kita bikin kajian di rumah saya. Kajiannya pun yang datang teman-teman aja gitu kan, cuman modal SMS. Saya tuh dulu orangnya tuh emang suka, dari dulu saya suka SMS gitu ya, suka nulis. Saya ini namanya suka nulis, jadi saya cuman SMS, datang ya besok ngaji di rumahku, datang ya ngaji di rumah, gitu aja sih. Sampai zamannya BlackBerry, broadcast message itu ya, itu saya manfaatkan untuk mengundang teman-teman untuk ngaji di rumah. Nah ustadznya juga ganti-ganti, saya dapat referensi dari Umi Pipik itu. Nah kemudian pokoknya ini singkat-singkat cerita aja ya, dari 2003 itu perjalanannya, ketika mulai ada apa namanya mall gitu ya, BXN Mall tuh kita mulai ditawarin nih. Sebelum BXN Mall, saya kajian itu akhirnya habis dari rumah saya di Musola Al-Ikhlas, itu di Putri Bintaro. Terus habis itu ditawarin di BXN Mall, alhamdulillah. Nah inilah singkat ceritanya tadi, di BXN Mall ini mulai kita itu kayaknya tuh MTK tuh mulai dikenal beberapa orang yang di luar lingkungan tetangga gitu, ya kan. Nah singkat cerita lagi, disingkat-singkat terus ya, ketika qadarullah nih pandemi ya kan, akhirnya kan Khairatul Nisa ini nggak cuma sekedar dikenal di Jakarta dan sekitarnya, tapi Masya Allah justru diikutin oleh, ya ini memang hikmah pandemi ya, karena online bisa diikutin. Bahkan sampai tadi kan Mbak Nuning tahu sendiri ya, jamaahnya ada yang dari Australia gitu ya,
gitu. Jadi dari luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri itu saya syukurin. Gitu sih kalau bukan cuman kalau jalan ceritanya gimana mengembangkan Khairatun Nisa. Jadi saya sih nggak ada target gitu dalam mengembangkan Khairatun Nisa itu. Saya modelnya cuman yang penting jalan, yang penting jalan. Yang penting tiap minggu tuh mesti mikirin besok mengajian apa, minggu depan siapa, itu aja gitu. Dan bahkan dulu tuh nggak ada pengurusnya, istilahnya pengurus tuh cuman misalnya waktu itu saya cuma bertiga gitu ya. Saya yang penting ada saya, ada satu lagi yang megang bendahara kas, udah. Saya yang bagian nyari ustadz, dia yang ini udah gitu aja. Nah sekarang aja sudah mulai berkembang, belajar dari Mas Wimar, maka pengurusnya Masya Allah sebanyak itu gitu lah. Termasuk ada Mbak Nuning MC lah, ada Mbak Tia bagian Zoom lah gitu. Jadi ini benar-benar kesempatan sekarang ini untuk teman-teman berdakwah itu uh, luas gitu, banyak yang bisa ditekuni gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar jadi balik lagi dakwah tuh nggak cuma sekedar kita kayak gini ngomong terus ngajak orang, itu enggak. Jadi mengajak orang menuju kebaikan dalam bentuk SMS, broadcast atau apapun, sharing di sosmed, itu ternyata juga dakwah gitu. Itu apalagi ya Mbak? Oke. Ya tadi aku ingat ini tadi kan Mbak Dia sebutkan ada dari mulai bertiga terus tiba-tiba sekarang udah ada volunteer. Nah itu dapat dari mana volunteernya gitu? Mungkin bisa teman-teman yang pingin dakwah terus bingung ya kan, mulainya dari mana nih gitu? Mungkin bisa dimulai dengan gabung di taklim gitu ya Mbak. Coba dong Mbak ceritain Mbak. Oh iya, ceritanya gini, saya tuh dulu, saya jujur ya, ini mau cerita sisi pribadi saya yang mungkin gak banyak diketahui sama semua orang ya, ini hanya untuk di sini aja. Ya, jadi saya tuh sebenarnya aslinya tipenya introvert, teman-teman. Ini pengakuan banget nih. Introvert itu artinya apa? Saya itu orangnya nggak terlalu suka bergaul dalam tanda kutip, artinya nggak terlalu suka bersosialisasi, orang rumahan banget gitu ya. Nah, jadi saya itu dulu termasuk orang yang kalau pertama kali kenal saya, pasti saya dibilang sombong gitu. Ada aja yang bilang sombong, cuek, dan sebagainya. Kenapa? Karena saya orangnya diem, cuek, dan setelan muka saya tuh emang gini, gitu. Jadi nggak kayak Mbak Nuning yang udah senyum gitu. Nah, lalu kemudian ketika saya mulai ada kajian, hikmah saya hijrah ke Jakarta dan bikin kajian itu, saya mulai ketemu banyak orang kan, gitu. Temunya orang, terus mulai nih ada yang kadang-kadang ngingetin saya, Mbak Lia kalau ketemu teman yang datang jamaah, Mbok ya itu handphone taruh dulu gitu kan. Jangan asik sama handphone. Oke gitu kan, saya terima masukannya. Jadi saya mulai untuk belajar bersosialisasi dengan baik. Nah terus saya mulai punya teman gitu ya, termasuk diantaranya ketika saya ngefas ini juga saya punya banyak teman sebanyak ini seperti Mbak Nuning, Mbak Sarah ini ya karena dari ngefas salah satunya. Kenapa? Karena saya tuh ngefas ini bisa alhamdulillah Khairatun Nisa bikin 8 angkatan itu juga qadarullah atas izin Allah ya. Itu pertama kali saya kenal Mas Wimar. Ini mau cerita Mas Wimar dikit boleh ya? Nggak apa-apa ya? Nggak out of the topic kan ya Mas ya? Karena kita masih semua murid-muridnya Mas Wimar ya. Jadi saya sedikit sejarahnya ketemu Mas Wimar itu di MRBJ. Ketika itu beliau bikin kajian yuk ngaji bareng sama Ustadz Felix, semua berlima atau berempat tuh komplit. Nah saya tuh duduk paling depan ngeliatin beliau ngomongin tentang waktu itu apa ya, pokoknya materi pertama itu saya tertarik dan beliau tuh bilang, saya tuh ada kelas, dia bilang gitu kan, 8 pertemuan, 8 episode. Nah, saya tuh gini, wah asik nih. Saya soalnya mikir gini, saya tuh bertahun-tahun ngaji, kami nih ya, bertahun-tahun ngaji, kayaknya kok cuma masuk kanan keluar kiri, tapi nggak ada efeknya, maksudnya bukan nggak ada efek ya. Terus apa impactnya? Kita tuh kayak saya ngerasa, saya harus bikin sesuatu, harus punya peningkatan. Saya mau pengen teman-teman pengurus, waktu itu saya tuh tujuannya cuma teman pengurusnya supaya ada kemajuan gitu. Akhirnya saya minta Mas Wimar kesediaannya, Mas mau nggak ngajarin kita? Ya udah, alhamdulillah beliau mau. Dari teman-teman pengurus MTK waktu itu volunteers akhirnya kan saya share di sosmed, teman-teman juga share di sosmed, banyak yang lihat dan banyak yang mau. Nah itulah awal mulanya ngefas itu dari MTK-nya khususnya ya waktu itu berkembang dari 1, 2, 8 itu karena permintaan sebetulnya ya, karena request dari follower kayak gitu. Nah terus sampai akhirnya jadi nge-slow ribuan itu juga kalau bukan atas izin Allah itu Masya Allah nggak mungkin gitu. Jadi memang kalau kita itu ya istilahnya Mas Wimar ya, kalau kita sudah dikasih red carpet di depan gitu, kenapa nggak kita jalanin gitu loh, ibaratnya itu rezeki gitu loh kalau ada red carpet.
Jadi benar-benar saya tuh ngerasain di situ ketika kita ngejalanin satu aja satu-satu, nggak usah ada target. Aku saya nggak pernah mikirin target kok. Saya cuma targetnya jangka pendek aja. Saya pengen minterin kami ini gitu supaya kita ada ilmu, nggak cuman ngaji giping gitulah, ngaji kuping. Nah terus tapi ternyata bisa meluas itu Masya Allah ya, saya juga ikut senang dan syukur. Nah itu jadi kalau tadi ditanya dari mana dapatnya, ya salah satunya itu ya dari teman-teman ngefas itu. Jadi dari teman-teman ngefas tuh banyak dapat volunteer, mudah-mudahan nanti dari ngeslow juga. Kenapa kok ngefas ngeslow? Kenapa? Karena di ngefas dan di ngeslow ini pelajarannya Masya Allah ya, sampai dari akidah, hijrah, sejarah, nah sampai dakwah. Ini ujungnya kan sebenarnya apa yang diajarin Mas Wimar itu, yang sampai Mas Wimar itu kan ujungnya dakwah kan gitu loh. Kalau kita udah kuat akidah, udah hijrah, udah tahu sejarah, ujungnya apa? Kita mesti berdakwah kan. Nah, berdakwahnya dalam bentuk apa? Ada yang kayak gini, cuap-cuap kayak Mbak Nuning bisa nge-MC itu. Tapi kalau nggak bisa pun apa? Nah, kalau saya nih mau cerita aja ya Mbak Nuning pasti udah tahu. Kalau di MTK nih saya sekarang juga sebenarnya udah bukan siapa-siapa ya. Artinya saya tuh nggak ngerjain apa-apa karena semua sudah berjalan pada relnya. Nah, kalau saya ini bagiannya kesukaan saya adalah ngedesain flyer. Jadi saya tuh fokusnya di situ, flyer gitu, bikin konten gitu, lebih ke sosmed. Karena saya ya tadi kan, karena saya dibilang sombong itu kan karena saya suka asik sama handphonenya. Saya hobinya memang di situ. Itu sih. Jadi sebenarnya teman-teman ini dengan semangat dakwah yang luar biasa ini, seperti yang mungkin Mas Wimar juga pasti udah pernah jelasin, mesti kalau memang mau nantinya ke depannya mau apa namanya, mau mengabdikan diri atau mewakafkan diri untuk dakwah ya paling nggak tahu minatnya di mana. Nah insya Allah kalau sesuai minat itu kita akan berusaha untuk istiqomah gitu Mbak. Ya jadi kalau yang masih bingung ya Mbak Lia, aku tuh bisanya apa sih, aku dakwah tuh nggak punya ilmu nggak berani mau dakwah gitu ya. Mungkin ya itu kayak Mbak Lia bilang tadi, lihat apa kemampuan kita gitu ya Mbak Lia dulu mampunya SMS, medsos, ya udah itu yang dimaksimalin gitu. Mampunya mungkin di ngomong gitu ya, mungkin bisa jadi MC ya Mbak. Mampunya di nulis catatan, bisa jadi di MTK juga ada penulis catatan resume gitu ya. Mampunya di dunia IT komputer, bisa bantu jadi host gitu ya Mbak Lia ya. Ya bahkan waktu offline itu sebetulnya kesempatan untuk dakwahnya lebih besar juga ya Pak. Misalnya yang seremeh-temeh pun itu sebetulnya bagian dari dakwah. Misalnya sekedar membawakan minuman, kopi atau teh ke ustadznya, ke narasumber, atau mengatur soft gitu. Kita dulu tuh ada bagian ngatur soft, ada bagian ini. Cuman karena sekarang online, jadi kita ini kayak apa ya, ini lagi diperes lagi, mesti bisa apa yang bisa aku kerjakan kalau online. Jadi kita harus mengembangkan diri terus sih emang kalau aku bilang. Nah tapi yang seminim-minimnya mengajak itu, kalau kita nggak bisa ngomong seminimal mungkin tuh dari yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang, insya Allah istiqomah itu SMS atau broadcast. Mau SMS kayak WhatsApp kayak mau di apa aja, infoin tiap ada kegiatan, infoin karena kita nggak tahu ya dari yang kita infoin, misalnya kita punya 20 temen aja minimal, 1-2 nyantol, itu kan pahala buat kita. Nanti yang 2 lagi, ya tadi ya Mbak Nuning bilang MLM, yang 2 lagi mungkin dia juga ngasih temennya, nyantol lagi cuma 3. Ini kan Masya Allah, ini kayak bola salju lah ibaratnya gitu Mbak. Kalau di sini ada MLM juga, dulu MLM-nya kan nyari ngerekrut orang untuk jadi downline gitu ya. Nah sekarang juga ngerekrut orang untuk jadi agen dakwah gitu ya Mbak Lia ya, Masya Allah. Masya Allah, iya. Itu Mbak, tantangan selama dari 2003 ini di dunia taklim ya, dunia majelis taklim apa sih? Pasti ada dong. Tantangan sama cerita apa yang paling berkesan selama Mbak Lia dakwah di MTK? Oh iya, Masya Allah. Oh iya, sebelumnya saya cerita dulu bahwa MTK ini melahirkan yang namanya Taklim Anakku dan Taklim Remaja ya pada akhirnya. Jadi Taklim Khairatun Nisa itu lahir sekitar tahun 2003 kalau nggak salah. Kemudian 2011 itu kita bikin Taklim Anakku dan 2013 bikin Taklim Remaja. Itu ceritanya sebenarnya singkatnya cuman karena ibu-ibu ini kayak resah. Nih ibu-ibunya ngaji semua, masa anak-anaknya enggak sih? Ayo bikin buat anak-anak. Oke, Taklim Anak jalan. Terus 2 tahun kemudian baru yang remaja. Nih remaja juga mau dong gitu. Akhirnya baru deh
bikin remaja. Nah, terus tantangannya tuh gini. Jadi gini, dalam menjalankan roda dakwah, terutama komunitas gitu ya, itu kan kita nggak bisa sendirian. Saya tuh kalau sendirian nggak mungkin saya bisa berjalan sejauh ini gitu. Jadi kita ini harus bersama-sama, memang harus punya teman, maksudnya punya teman tuh harus ada teman yang mau membersamai menjalankan roda dakwah ini. Ibaratnya kalau kita naik keretanya nih misalnya ada banyak gerbong, ya rodanya harus lengkap lah gitu loh. Kalau cuma gerbong satu aja yang ada rodanya, ya susah, jalannya pasti akan lebih lambat gitu ya. Nah, memang gini, kendalanya pasti orang tahu yang istilahnya namanya people come and go ya. Itu bukan cuma dalam pertemanan, dalam dakwah itu juga, dan itu biasa. Awalnya mungkin kalau kita kayak saya dulu awalnya ya pasti shock gitu ya. Misalnya saya udah biasa sama kumpulan ini ABCDE gitu kan. Terus tiba-tiba ABCDE ini misalnya punya kegiatan lain yang lebih bermanfaat untuk mereka. Terus istilahnya cuti dulu lah di sini di MTK atau apa. Itu saya merasa kayak kehilangan kaki, kehilangan roda. Bisa ngerasain ya kira-kiranya. Nah itu shock. Tapi alhamdulillah setelahnya gitu ya, qadarullah Allah itu ya memang ngasih, pasti akan gini. Jadi dakwah itu nggak akan pernah berhenti kok. Jalan dakwah itu pasti ada, dan yang berdakwah pasti ada. Ada nggak ada kita, dakwah itu pasti berjalan. Nah masalahnya cuman gini, kita ini mau nggak ada di jalan ini terus gitu loh. Ya kan. Jadi ketika teman-teman kita misalnya datang dan pergi, ya nggak apa-apa gitu loh. Itu sama nanti halnya ketika kita nanti pun mati dan berhenti berdakwah, ya nggak apa-apa, nanti akan ada yang menggantikan gitu. Insya Allah akan ada yang mengisi, maksudnya mengisi terus jalan dakwah ini. Jadi suka dukanya itu ketika beberapa teman keluar, terus saya bingung nyari ganti. Nah itu pada saat di titik itu pasti kita bingung siapa ya gitu kan yang akan membantu ya meneruskan estafet ini gitu. Ya tapi masya Allah akhirnya Allah tuh ketemukan lagi saya dengan siapa yang mau gabung gitu. Nanti ada lagi dalam perjalanannya mungkin 2-3 tahun kemudian ada aja yang pamit mundur, nggak bisa ini. Nah itu kan kalau pertama pasti shock kayak saya, ya kan, ya nangis lah ya istilahnya, dulu siapa nih gitu ya. Tapi alhamdulillah mudah karena sudah mulai memahami kodok dan kodar yang diajarkan sama Swimar itu, ya kan. Jadi saya sekarang ya alhamdulillah kuliah aja udah lebih santai gitu Mbak ngadepin yang namanya people come and go ini. Dan insya Allah teman-teman ini ya nanti kalau ada yang mau join dengan entah itu XMLM atau MTK untuk bergabung di dunia dakwah di jalan kita semua ini, pokoknya itu insya Allah nanti teman-teman ini akan merasakan itu gitu ya. Kita nggak tahu berapa tahun lagi gitu akan merasakan people come and go, tapi sementara sih pokoknya dijalanin aja deh, kita nggak usah terlalu khawatir sama masa depan gitu ya, Allah pasti akan jaga gitu. Jadi itu aja, kalau ada people come and go santai aja. Sekarang saya gitu, saya nggak bisa nahan. Saya pernah nahan, misalnya ada teman yang, Mbak aku ini dulu ya mau, terus jangan dong Mbak, nanti siapa dong yang gantiin kamu kalau kamu pergi dan sebagainya. Tapi nggak bisa ternyata digituin, karena orang punya kebutuhan masing-masing. Saya nggak bisa mengatur hidup orang dong gitu loh ya. Jadi disitulah suka dukanya sih. Tapi saya yakin, makanya saya juga berpesan sama teman-teman selalu tularkan dan wariskan semangat dakwah ini, kemampuan kita di dalam dunia dakwah ini dalam posisi masing-masing, supaya nggak berhenti di kita, karena kita kan hidup cuma sementara. Habis kita selesai hidup mati udah, tapi kan kita harapannya apa? Harapannya kita punya pahala jariah. Nah kalau kita bisa misalnya kayak sekarang mengajak teman ikut terjun di dunia dakwah, nanti diterusin lagi dengan pohon yang sama, insya Allah kan itu ketika kita udah nggak ada, pahalanya ngalir terus. Harapan kita kan begitu. Gitu sih Mbak. Jadi suka dukanya lebih di situ sih Mbak, ketika kita merasa nggak ada dukungan dari manusia. Tapi yakinlah bahwa pertolongan Allah pasti ada. Itu. Insya Allah. Ya aku tahu banget Mbak Lia orangnya istiqomah banget, dan semangat dakwahnya itu nularin banget sih emang. Ya insya Allah jadi penyemangat ya Mbak di MTK. Terakhir nih Mbak, sebelum kita beralih ke Bubu, aku tuh pernah dengar cerita Mbak Lia tuh ya, pernah dakwah ke satu orang
Dan itu lama banget, orang itu mau ngikutinnya tuh, mau mendengar ajakan yang Mbak Lia tuh lama banget, tahun ya kalau nggak salah. Tapi akhirnya jebol juga gitu ya Mbak. Boleh nggak Mbak ceritain juga itu ke teman-teman? Supaya mereka yang sekarang lagi mau ngedawain keluarga, mau ngedawain temen, tapi baru jalan sebulan 2 bulan dicuekin, itu langsung nyerah gitu kan ada ya. Nah ini coba Mbak Lia di-share. Iya, nah, ya ini gini. Jadi mungkin yang dimaksud ini sebut nama boleh nggak? Boleh dong. Mungkin yang Mbak Nuning maksud itu yang sering diceritain orang-orang itu yang Mbak DS atau Dewi Sandra. Ya. Jadi Mbak Dewi Sandra itu saya kenal beliau tuh udah lama, tahun 2012-an kalau nggak salah, saya lupa. Emang tuh beliau belum berjilbab. Nah itu saya ketemu di Giant, ya kan. Terus saya ini kan orangnya suka foto-foto ya dulu ya. Sama ketemu sama public figure masih foto gitu buat kenang-kenangan sih gitu. Nah terus saya minta foto, habis minta foto saya minta minta nomor handphone gitu kan. Terus ya alhamdulillah kok dikasih sama dia gitu. Akhirnya saya suka SMS-in ke dia kalau ada ceramah tausiah di rumah saya gitu. Terus di rumah saya. Nah, memang dia nggak datang, benar nggak datang. Tapi saya tuh modal SMS aja tiap kali ada. Pokoknya saya SMS aja. Datang nggak datang saya tuh orangnya SMS aja gitu. Nah, kan itu pengakuan dia ya bahwa setahun, saya sih nggak ngerasa itu setahun. Pokoknya saya ngerasa akhirnya dia datang juga, alhamdulillah gitu. Jadi pada prinsipnya sih gini, ketika seseorang tergerak untuk berubah, bukan berubah, mau gitu ke pengajian, itu sebenarnya bukan karena kita kok gitu loh. Kita itu cuman sebagai, insya Allah sebagai wasilah aja. Itu karena Allah, yang ngerakin hati kan cuman Allah. Kita cuman bisa mengajak atau mendakwahkan sesuatu, tapi hasilnya nanti kan Allah. Mau dia akhirnya datang, nggak datang, itu terserah Allah. Jadi kita jangan sampai ngerasa kayak gini ya, orang-orang sering bilang, Mbak Dewi Sandra tuh ini karena Mbak Lia. Saya tuh selalu berusaha menghapus kata-kata itu dari otak saya, supaya nggak ada, insya Allah nggak ada rasa berjasa gitu loh Mbak. Itu yang paling saya takutkan, karena saya yakin bahwa setelah ngaji ya, itu semua yang gerakin itu cuman Allah. Termasuk kita mau tadi Mbak Nuning bilang ke keluarga gitu ya. Ya keluarga pun begitu. Kita memedai keluarga memang pasti lebih sulit daripada kepada orang lain gitu. Nah, ya kita memang nggak bisa mengharapkan bahwa kita bisa merubah, enggak. Dan ketika kita berharap mereka berubah, sebenarnya salah satunya tuh caranya apa sih? Ya kita dulu yang berubah. Gitu. Saya dengar dari Ustadz Benri ya, ini kopas Ustadz Benri ya, ketika kita mau mendakwai keluarga, mengajak keluarga untuk misalnya ikut ngaji gitu ya, untuk itu kan bukan urusan kita untuk berhasil gitu. Kita hanya bisa berdoa, berusaha, hasilnya terserah Allah, dan kita dulu yang berubah, kita dulu yang mendekati mereka. Kalau tadi kata Kak Dimas selami ya kan, tadi pokoknya diikat hatinya gitu, dipahami, baru kita nanti tanamkan. Jadi insya Allah sih gitu sih Mbak. Jadi kalau kita itu ditambah Dewi Sandra akhirnya mau ngaji, alhamdulillah ala kulli hal ketika. Nah itu yang saya mau cerita. Kita itu ya di saat kita istiqomah, kita nggak tahu kapan Allah kasih hasil. Dan ketika hasilnya ternyata luar biasa, saya malah baru kepikir karena Mbak Nuning bilang ke saya gini, ketika Mbak Lia berhasil dalam tanda kutip ya, lewat Mbak Lia gitu, Allah berhasil membuat Dewi Sandra misalnya jadi malah lebih pesat dari kita gitu. Dan itu saya sih cuman berharap sama Allah mudah-mudahan pahalanya Dewi Sandra itu yang bisa mengajak orang banyak juga ikut hijrah juga ngalir ke saya. Nah ini mudah-mudahan teman-teman juga gitu ya. Jadi ketika ngajak orang, kita jangan berharap dari satu orang ini aja, siapapun gitu. Kita nggak tahu dari orang yang mana nanti pahala kita tuh ngalir terus gitu loh. Dan saya tuh nggak pernah malu ya istilahnya. Kadang-kadang orang kan ada yang suka kalau nge-broadcast malu, merasa aduh nanti temen ini si A si B ini kadang-kadang terganggu kalau aku suka nge-share gitu loh. Ya kalau yang merasa terganggu tinggal kalau dia sampaikan ya kita minta maaf dan kita stop, ya udah kita menghargai dia, kita nggak masukkan dia rilis broadcast aja gitu. Tapi yang lainnya kita tetap aja gitu. Itu sih saya tuh orangnya lebih ke situ, soalnya suka nge-broadcast dari dulu sampai sekarang gitu. Iya. Jadi teman-teman modelnya itu aja sih untuk pertama ya. Artinya kalau merasa nggak punya kemampuan, aku nggak bisa ngedesain, aku nggak bisa ngomong kayak Mbak Nuning, aku nggak bisa apa dong gitu, aku nggak ngapain gitu. Mau bawain kopi juga udah lagi nggak offline, ya udah nge-broadcast aja di WhatsApp kayak di Instagram kayak terserah. Gitu. Ya, baik. Masya
Masya Allah. Mbak Lia ini megang 3 medsos ya Mbak, MTK, TR, sama TA, dan itu semuanya broadcast. Jadi misalnya ada kajian besok, Mbak Lia broadcast hari ini, terus nanti berapa jam sebelum kajian mulai di broadcast lagi. Jadi yang paling rajin nge-broadcast mengingatkan. Aku tuh sampai kadang-kadang Masya Allah Mbak Lia, gitu loh. Tapi ya, itu kelebihannya ya, kelebihan yang Mbak Lia, Masya Allah. Oke, baik Mbak Lia, jazakallah khairan sementara ini itu dulu. Nanti teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya ke Mbak Lia boleh di akhir ya, di sesi tanya jawab. Sekarang kita dengarkan dari Mbak Sarah, Bu Sarah. Ya silakan Bu. Apa Joli? Jadi Mbak, aku dengerin sharingnya sampai Bu, ini suaranya putus-putus Bu. Ya nih MLM yang di aku, oh gitu. Di aku putus. Sebentar ya. Di teman-teman yang lain putus juga kah? Iya, tadi putus-putus. Oke. Tes sekarang gimana? Oke, sekarang boleh. Oke, lanjut. Nanti kalau misalnya aku nggak lihat kolom chat, Nuning kalau misalnya jelek dada ya. Oke, siap. Oke. Iya aku tadi bilang kan aku nih XMLM, tapi pas dengar cerita Mbak Lia tadi aku mau sungkem sama Mbak Lia nih, kayaknya yang MLM sejati tuh Mbak Lia deh. Aku dengerin ceritanya sampai bengong, ketemu Dewi Sandra nggak kenal, diajak foto terus minta telepon. Itu aku banget tuh. tapi aku nggak prospecting Mbak Sarah. Masya Allah, aku tapi nggak pernah berani itu ngajak. Habis itu minta telepon pula, Masya Allah ya. Tapi emang qadarullah ya, berarti emang jalan dari awal. Mbak dia minta, habis itu dikasih gitu ya. Dari situ ya ternyata ya aku baru tahu tuh ceritanya. Dan sekarang kita tahu kiprahnya Dewi Sandra kayak gimana, itu pahalanya ya Allah. Aku iri sama dirimu Mbak Ria. Itu passive income itu. Oke, sekarang ke aku gitu. Alhamdulillah dapat kesempatan hari ini bisa sharing sama Mbak Lia ya. Teman-teman ini aku ini adalah salah satu wasilahnya dari MTK juga loh, ikut ngepasnya. Jadi sebelum aku ikut ngeslow itu aku ikut ngefast dulu, ngefast couple yang waktu itu kan ada beberapa channel ya, bisa daftar dari beberapa komunitas seperti yang kita sekarang juga lakukan di Ngeslow. Dulu tuh aku masuknya dari MT Hoirotunisa gitu. Awalnya lagi kenal MTK Hoirotunisa itu dari temanku. Ntar aku ceritain ya kenapa akhirnya jadi bisa kenalan sama MTK gitu ya. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya aku Sarah Saleh atau kalau di IG Sarah Assegaf. Untuk yang belum kenal aku, dari nama komunitasnya aja udah kelihatan ya siapakah aku sebelum ini. Jadi ya iya, aku dulu adalah pelaku bisnis MLM yang alhamdulillah kemudian memutuskan sudah 3 tahun terakhir memutuskan untuk berhenti gitu ya, dan kemudian bersama teman-temanku memutuskan untuk bikin komunitas ini gitu ya. Aku boleh cerita dari awal nggak sih, Ning? Boleh dong. Oh, boleh ya. Semoga tidak bosan mendengar dongengnya. Jadi aku tuh teman-teman, aku ibu dari 3 orang anak. Jadi anakku itu sekarang 2 anak pertama tuh udah kuliah, anakku yang terakhir itu SMP, sekarang di pondok. Jadi kebayang umurnya berapa. Terus dan aku udah cukup lama bergelut di dunia MLM tuh sekitar 12 tahun gitu ya. Sebelum aku MLM-an, aku dulu di anak perusahaannya Bursa Efek Jakarta.
Jadi tuh nggak jauh dari riba loh teman-teman, Masya Allah ya. Sungguh-sungguh luar biasa, semoga bisa diambil ibrah jalanku ini. Nah, jadi aku tuh tadinya ngantor kerja gitu, Mbak Nuning, Mbak Lia. Aku ngantor, lulus kuliah aku ngantor gitu ya. Dulu aku auditor gitu, terus ya biasalah kalau auditor kerjanya tuh udah pagi pulang malam, pagi pulang malam kalau tutup buku atau misalnya end of year itu aku bisa nggak pulang, bisa tidur di kantor atau tidur di klien gitu ya, atau sering traveling keluar kota. Nah pas aku nikah akhirnya aku memutuskan untuk pindah kantor ke Bursa Efek itu yang kebetulan salah satu klienku. Kemudian nikah gitu ya. Nah pas nikah itu tadinya nih yang berkarir banget gitu ya, yang benar-benar ngejar karir banget, tapi setelah anak-anakku lahir kok kayaknya hatiku di rumah gitu ya. Jadi aku kayak gundah gulana gitu ya selama beberapa tahun itu pengen berhenti terus mundur lagi gitu ya. Biasa ya kalau pasangan muda kan kayaknya masih mikir aduh tapi ada kebutuhan hidup ini, kebutuhan hidup itu gitu ya. Sehingga akhirnya aku udah nggak tahan tuh pas anak kedua lahir, nggak lama setelah itu aku memutuskan berhenti. Nah setelah berhenti ternyata setelah aku bisa maintain ritme sehari-hari itu kok kayaknya masih banyak waktu luang gitu ya. Nah disitulah akhirnya aku kenalan sama bisnis MLM gitu ya. Dan dari yang tadinya kayaknya nggak terlalu berharap banyak, pas diseriusin kok Allah kasih jalannya tuh alhamdulillah lumayan mulus gitu ya teman-teman, sehingga dalam beberapa bulan tuh aku udah bisa merasakan penghasilan yang lumayan lah ya untuk ukuran ibu rumah tangga gitu ya. Nah dan itu terus berlanjut, pokoknya fall in love banget lah sama sama bisnis ini gitu ya, hingga akhirnya setelah lumayan mapan ya, levelnya udah lumayan gitu kan, kita udah mulai punya ada waktu ekstra, rasanya sih ada waktu yang lebih gitu ya. Jadi aku tuh mulai mencari-cari mengisi karena sepertinya tuh ada yang kosong gitu loh di dalam diri ini tuh kayaknya ada yang kosong gitu ya Mbak Lia, Ning. Nah, mulailah aku ikut kajian-kajian gitu ya di seputaran Bintaro gitu ya. Biasa pengajian-pengajiannya tuh biasanya yang tematik. Jadi minggu ini bahas ini, minggu depan ikut kelas yang mana gitu ya. Tapi biasanya di seputaran Bintaro. Nah, aku tuh sebenarnya nggak tahu banyak sih. Taunya tuh kajian tuh yang aku bikin di rumahku. Jadi aku punya kajian rutin juga di rumah sama teman-teman MLM juga gitu ya. Nggak ada kajian mana ada gitu yang kebutuhan aku gitu. Baik mempertemukan aku sama Rani ada nggak di sini temanku? Ada. Rani sama Astri, Mbak Lia mungkin tahu ya, Astriani. Nah dari mereka berdua tahuan aja deh tuh kajian di mana gitu ya. Nah aku nggak tahu tuh. Bubu putus-putus nih Bubu nih. Ya aku putus-putus nih teman-teman, putus-putus nggak Bubu? Putus-putus ya? Oh sih putus-putus. Iya. Ini emang masih ya? tantangan di rumah Bubu nih sinyal nih memang. Coba Bu. Masih putus-putus. Ya, bentar ya. Ada masih jelas nggak? Mulai jelas nggak maksudnya? Oke, aman Bu, sekarang aman. Aman. Aku pindah ke sebentar ya. Aku cari tempat dulu. Punten ya teman-teman. Mangga. Jadi teman-teman rumahnya Mbak Sarah ini sering banget jadi tempat kajian, dan itu memang agak-agak suka sinyalnya tuh suka hilang-hilang gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau hybrid atau online gitu, itu sinyalnya memang agak-agak
Mudah-mudahan sekarang. Oke. Sekarang gimana teman-teman? Aku udah pindah sini. Aman ya. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh ya, kajian ya. Kajian. Oh ya, jadi kajian. Nah, aku alhamdulillah tuh menemukan kelas-kelas gitu ya di sekitaran Bintaro, yang salah satunya tuh MTK dari 2 orang temanku itulah ya, 2 sahabat solihahku itu. Nah, di luar itu terus kita berinisiasi untuk gimana kalau kita setiap seminggu sekali kita tahsin yuk gitu di rumahku gitu. Oh ya, boleh. Jadi itu kayak berempat apa berlima gitu, kita tahsin tuh tiap minggu di rumahku gitu ya. Nah, suatu hari pas di kelas tahsin itu tiba-tiba si Rani bilang gini dong, bubu, aku sama Astri mau ikut kelas nih gitu ya, ikut kelas sama UDC gitu, Ustadz Dwi Condro gitu. Kelas apaan? Ya kelas 6 muamalah, yuk nanti kita menggalau bareng gitu. Inget banget tuh si Rani bilang gitu, menggalau bareng. Terus aku bilang gini, menggalau? Kenapa galau? Kalian aja ikut ininya kelasnya, aku mah gak galau, nanti kalau udah kelar kalian kasih tahu aku ya gitu ya, itu kelas tentang apa. Yaudah akhirnya mereka tuh ikut tuh kelas muamalahnya Ustadz Dwi. Pas sudah selesai mereka ngomong lagi kan ke aku, Mbak, lo kayaknya harus ikut deh, ini gawat gitu. Mereka bilang kayak gitu ya. Terus oh ya, aku bilang kenapa? Ya pokoknya lo harus dengar gitu. Terus gimana kalau mau dengar? Ya ikut aja kelasnya, nanti ada lagi. Terus kelas terdekat tuh kayak masih lama gitu loh, kayak masih lama gitu. Terus aku bilang, hah, lama banget gitu, nggak mau aku mau yang cepet gitu. Terus akhirnya ya kalau Allah sudah memudahkan ya akhirnya kita tuh mudah banget jalannya bisa ketemu sama Ustadz Dwi Condro tuh private gitu ya. Cuma kita harus pergi ke Jogja gitu untuk ketemu beliau. Jadi kita minta waktu seharian gitu. Nah, di dalam pertemuan itulah yang akhirnya aku akhirnya memutuskan untuk nggak lanjut jalanin bisnis MLM gitu ya. Nah, itu tuh pas aku ke mana? Ke Jogja itu sebenarnya teman-teman dengan penuh keyakinan bahwa ini sih mungkin karena Rani sama Astri jelasinnya kurang pas kayaknya ke UDC ya. Jadi mungkin penangkapnya salah. Mungkin kalau aku yang jelasin kayaknya bisa lebih, mungkin ada salahnya gitu. Jadi sebenarnya mau ngeyel sih ya ke sana ya, ketemu Ustadz gitu ya. Taunya pas sampai sana ketemu nggak nyampe sejam udah langsung menyerah gitu ya, langsung KO. Ternyata tuh langsung dikasih tahu nih dalil-dalilnya. Jadi seperti itu. Nah, hikmahnya adalah sebenarnya aku mau cerita ke teman-teman bahwa kita tuh berteman emang harus pilih-pilih sih teman-teman gitu ya. Aku ngerasa perjalananku dari dulu sebelumnya cinta mati banget gitu ya sama bisnisku itu, hingga akhirnya ada di sini tuh bagi sebagian orang, bagi teman-teman dekatku dan bagi keluargaku itu mereka kayak testimoni itu bilang kayak nggak mungkin deh lo akan berhenti, nggak mungkin seorang Sarah akan berhenti give up bisnis yang udah dibangun bertahun-tahun gitu ya, kayak dengan tanpa persiapan dan dengan tiba-tiba gitu ya. Itu sampai sekarang tuh aku suka kalau duduk itu suka nggak henti-hentinya berterima kasih gitu ya sama Allah. Aku dituntun gitu loh mainnya sama teman-teman yang Masya Allah mengajak pada kebaikan gitu ya, termasuk saat kita pas memutuskan berhenti, terus kita habis itu nggak udah deh ya, kita nggak pengen ngomongin lagi tentang MLM gitu ya. Itu juga dengan inisiasi salah satu temanku yang waktu itu kita berhenti barengan itu berenam gitu ya. Nah, terus salah satu dari temanku akhirnya memutuskan, ya udah kita bikin yuk satu komunitas gitu ya, karena pasti di luar sana banyak nih yang galau-galau gini, yang seperti kita, terus nggak tahu harus kemana, nanya ke siapa gitu ya. Sehingga akhirnya salah satu dari teman kita, Nadia namanya, bilang yaudah deh, oke ya kita launching ya komunitas XMLM ya. Terus kita yang saat itu tuh masih terus terang ya, masih kayak dalam menata hati gitu ya teman-teman, karena proses kami waktu memutuskan berhenti itu
lumayan banyak tantangannya gitu ya, banyak challenge-nya, terutama dari lingkungan yang tadinya tim kita gitu ya, teman kerja, begitu tahu kita memutuskan berhenti itu kayak yang langsung wah jadi rame gitu ya. Nah di kita tuh sebenarnya kayak apa ya, jadi kayak aduh ya udah deh kita mau menenangkan diri dulu gitu ya. Sementara tuh ya DM yang masuk banyak banget nanyain kenapa, dalilnya apa gini, itu tuh banyak banget bertubi-tubi gitu ya teman-teman. Dan itu kayak pertentangan batin, sebenarnya kita mau ngasih tahu, tapi kita juga lagi masih belajar gitu ya. Tapi kalau nggak kita kasih tahu, nanti jadi bola liar gitu kemana-mana gitu ya. Jadi pokoknya saat itu momen itu tuh momen berat banget dan aku bener-bener kagum lah ya sama temanku itu yang akhirnya memutuskan ya udah kita bikin yuk, kalau enggak nih nggak jalan-jalan. Akhirnya Nadia Citra, dia bilang yaudah nih udah jadi logonya launch, oke, bikin nih sosmednya gitu ya. Nah itu awal mulanya sih dari situ tuh terbentuknya komunitas XMLM itu. Kita tuh berhentinya tuh ketemu start itu Maret kalau nggak salah, April kita berhenti, terus kita mulai jalanin punya komunitas itu, punya XMLM itu September deh kalau nggak salah. Kalau lihat IG-nya sih di September gitu ya. Nah mulailah dari situ kita mulai membuat kadang kita bikin kayak sesi tanya jawab gitu ya, sesi sharing gitu ya, tentang bisnis MLM gitu ya. Walaupun belum seagresif rekan kita yang dari X-Bank gitu ya teman-teman, tapi sebenarnya niatan untuk itu ada gitu ya. Dan yang kita lakukan sekarang adalah lewat nge-slow nih kita ajakin nih teman-teman kita yang udah bergabung di XMLM untuk ikut kelasnya Mas Wimar gitu ya. Dari situ kita bisa saling menguatkan gitu ya, paling nggak untuk ngejagain supaya nggak berhenti dari yang satu ini terus nanti ke jeblos ke bisnis serupa dengan nama yang berbeda gitu ya. Jadi kita saling menguatkan gitu ya. Plus juga saat kita berhenti itu kan kita tuh kehilangan penghasilan ya gitu ya. Kehilangan penghasilan, tapi kita saling mengingatkan bahwa rezeki Allah tuh luas gitu loh. Rezeki Allah tuh luas, dan yang namanya rezeki tuh nggak semata hanya berupa gaji atau bonus gitu loh. Itu bisa berupa apapun, kesehatan gitu ya, keluarga yang harmonis, anak-anak yang solih dan soliha, itu merupakan bentuk-bentuk rezeki yang selama ini sudah abai, sudah luput, nggak kita hargai gitu loh teman-teman. Nah itu yang kita saling mengingatkan gitu ya, bahwa dulu itu kita sudah banyak melalaikan apa aja nih. Sekarang setelah kita hijrah itu nggak berhenti, ternyata PR kita tuh banyak banget gitu ya. PR kita ke diri sendiri untuk belajar, PR kita ke keluarga gitu ya, PR kita ke lingkungan gitu ya, dan PR kita ke teman-teman kita yang dulu yang mantan di bisnis yang dulu, gimana caranya kita bisa bisa mendakwahkan gitu ya, tapi dengan cara yang ahsan gitu ya, yang nggak judging gitu ya. Jadi karena usianya juga masih muda banget ya Ning, jadi masih belajar sih, kita belum punya formula yang paten gitu ya. Kalau dibandingin sama Mbak Lia ya masih jauh lah gitu ya, tapi kita sih menyadari bahwa kewajiban untuk berdakwah itu ada gitu ya, dalam tiap-tiap muslim gitu ya. Dan itu yang membuat kita tuh terus-menerus belajar, dan semoga sih kedepannya bisa lebih banyak gitu ya kontribusinya ke teman-teman gitu, terutama yang masih galau gitu ya, yang masih bertanya-tanya gitu. Kayak gitu sih, Ning. Apa lagi? Bu, aku mau nanya ya,
mungkin bisa jadi insight juga buat teman-teman. Ini kan di antara founder-foundernya XMLM ini masing-masing punya ciri khas yang berbeda-beda dalam berdakwah ya teman-teman ya. Kalau yang saya lihat ya, ada yang dakwahnya itu straight to the point gitu modelnya ya Bu ya, yang jelap gitu. Tapi dengan itu memang ada banyak yang ini sih ya Bu ya, yang tercerahkan dan akhirnya meninggalkan MLM. Padahal dia nomor 1 gitu di daerahnya gitu kan. Terus ada juga yang dakwahnya perorangan gitu ya. Jadi langsung ngejapri mantan-mantan downline-nya, dijapri gitu ya, dijelaskan tentang haram halalnya bisnis gitu. Terus ada juga yang ya semut-semut nih kayak Bubu nih modelnya lembut, smooth gitu ya. Aku bagian closing biasanya nih. Jadi saya bilang, aku baru baca statusnya si Mbak ini gitu. Aku sebel ya, aku dikirimin ini sama si Mbak ini gitu. Terus nanti closingnya sama aku, kan enak ya. Jadi teman-teman mungkin yang mau coba saya sampaikan adalah seperti apapun tipenya kita, itu kita bisa kok dakwah gitu. Kita tipe yang suka ngomongnya jelap gitu, yang frontal gitu ya, tipenya vokal, frontal, itu bisa gitu. Jangan dipikir nanti bakalan nyelekitin ke orang. Ya bisa jadi emang ada orang yang butuh untuk diselekit gitu kan. Ada juga yang dakwahnya undercover ya gitu, japri ya, saya sebut aja ya namanya Mbak Asriani itu. Mbak Asri itu modelnya japri ya, ada di sini orangnya. Coba Bunda, aku masih manggilnya Bunda nih karena dulu mantan upline. Saya juga XMLM ya mewakili. Jadi kalau Mbak Asri ini modelnya gitu, langsung japri orang-orangnya gitu. Terus modelnya Bubu yang smooth gitu ya, kayak kemarin waktu ngajak Mbak Lia sama Bubu, aku bilang kalau Mbak Lia nih ngomongnya semangat, wah gini berapi-api. Kalau Bubu ngomongnya lembut gitu kan, benar nggak teman-teman? Gitu. Terus itu benar nggak sih Bu kayak gitu tuh? Dakwah tuh ya sesuai dengan ciri khas masing-masing gitu ya. Benar ya. Itu kalau tadi Mbak Lia bilang Mbak Lia itu introvert, aku sebenarnya introvert juga gitu. Jadi aku sebisa mungkin kalau aku nggak di depan, ya udah aku di belakang aja gitu ya. Kayak untuk hari ini aja aku sebenarnya udah bilang sama Nuning, ini aku, apa nggak yang lainnya aja gitu ya. Karena iya nih sebenarnya aku tuh tetap deg-degan gitu ya, tetap ngerasa kalau yang lain bisa ya aku di belakang aja gitu ya. Tapi selalu aku juga berusaha mengingat gitu. Kalau tadi Nuni ingat yang kata yang Mas Wimar sampaikan ya, reward dari dakwah itu huge banget gitu. Tapi if you dare to do it gitu kan. Nah, itu sama kayak aku nih. Jadi sebenarnya kalau sekarang ya, waktu dulu tuh aku introvert yang terpaksa tampil gitu ya. Karena duit gitu ya. Teman-teman terus terang aja. Jadi bener-bener ngejar banget gitu, ngejar dunia banget gitu, dan alhamdulillah ya. Dan ujiannya tuh dari awal aku dapet gitu ya, ngejar mobil dapat mobil, ngejar luar negeri dapat luar negeri gitu ya. Itu tuh aku bisa tuh memaksakan diri gitu ya untuk tadi ya, aku tuh sama suamiku tuh bener-bener family guy banget gitu ya. Jadi yang selalu harus sama anak-anakku gitu ya. Aku itu teman-teman kalau pergi nggak sama anak-anakku, aku tuh bisa sakit perut, bisa stres gitu ya. Aku pernah mau pergi gitu ya pas salah satu di trip Oriflame itu di bandara itu aku nangis langsung. Gue sebutin ya. Oke. Ya teman-teman ya. Nanti disensor tingit gitu ya. Itu pas jalan-jalan, itu aku di bandara nangis kejer gitu, yang kayak aku nyesel nih, aku ikut perjalanannya aku nyesel gitu. Karena nggak kuat pisah sama anakku, tapi demi kewajiban waktu itu menunaikan gitu ya, ya antara jalan-jalan itu antara kewajiban dan reward sih sebenarnya ya gitu ya. Jadi aku jabanin tuh pisah sama anak-anakku ya. Belakangan pas akhirnya aku udah mulai punya bonus, akhirnya Nuning tahu kan, aku tuh termasuk leader yang kalau berangkat tuh semuanya gue ajak.
Jadi semuanya tuh bawa tuh anakku yang kecil, yang besar, semuanya deh gitu ya. Ibu, AA, teteh kalau bisa dibawa semuanya. Aku tuh modelnya gitu ya. Tapi demi ngejar dunia tuh aku bisa mengorbankan hari Sabtu Mingguku, bisa mengorbankan waktu prime timeku sama anak-anakku yang mestinya nidurin anakku, aku ngasih webinar gitu ya tiap malam gitu. Kadang-kadang pas aku udah janji gitu ya, ntar ibu tidur sama Malik ya, nanti ibu bacain cerita ya. Kadang-kadang udah janji jam 9 masih belum selesai juga. Aku turun ke kamarnya, dia udah tidur. Yang kayak gitu tuh aku bener-bener niat gitu ya teman-teman ya. Nah setelah aku berhenti Ning, balik lagi kan, aku ngerasa kayak aku udah di comfort zone. Ya udah aku bisa kayak Sarah yang dulu, yang sebenarnya introvert gitu loh, nggak pengen tampil gitu ya. Tapi ternyata kalau kita mau dakwah, mau nggak mau kan kita tampil ya, entah itu lewat tulisan, entah itu lewat kita sekarang ngomong gitu. Pokoknya kita kontribusi apa yang bisa kita kasih gitu ya di jalan Allah ini. Nah, aku tuh belajar banyak dari Nuning juga, salah satunya Ning, untuk MC gitu ya. Kalau aku tuh memaksa diri banget gitu ngelihat Nuning MC. Oke. Aku tuh sama kayak Mbak Lia juga, sebenarnya aku suka desain juga gitu ya. Tapi kalau desain tuh kadang-kadang kalau lagi mandek nggak ada ide tuh blank juga gitu ya, kita nggak bisa ngedesain gitu ya. Tantangannya ada lagi. Aku pikir aku jadi MC aja deh gitu. Terus aku lihat yang paling dekat itu adalah teman-temanku di mantan bisnis yang dulu tuh pada pede-pede banget itu loh jadi MC. Terus aku pikir iya ya, kenapa aku nggak MC aja ya. Jadi aku maksain banget tuh. Nuning tahu kan, aku jarang banget mengajukan diri menjadi MC gitu ya. Tapi aku memaksa diri. Jadi kayak abis aku bilang aku kayaknya bisa, abis itu aku tinggal tuh WA-nya Ning, berharap ada yang lain mengajukan diri gitu ya. Itu aku tuh sampai kayak gitu teman-teman. Jadi memaksa gitu ya, memaksa kayak harus keluar dari comfort zone gitu ya, karena aku pengen aku nggak dikenal di dunia nggak apa-apa gitu ya, tapi semoga kalau aku udah nggak ada tuh teman-teman tuh inget, oh Sarah yang dulu pernah suka nge-MC di sini, oh Sarah yang dulu kita kajian di sini gitu sama dia gitu ya. Aku tuh pengen diingat sebagai yang kayak gitunya gitu loh ya. Dan semoga Allah ridho gitu ya dengan niatanku ini ya, dengan segala kekuranganku gitu ya. Ini kayak sekarang ngomong belepotan gitu ya. Ya semoga Allah ridho gitu ya untuk nyemangatin teman-teman bahwa sebenarnya kita tuh dakwah tuh bisa sama siapa aja gitu ya. Nggak usah dibebani bahwa berhasil atau enggak, karena itu semua haknya Allah gitu loh. Kita tuh bisa apa sih teman-teman gitu ya. Aku ngerasa tuh kayaknya dulu ada yang ingin aku ubah dari suamiku, ingin aku ubah dari anak-anakku gitu ya. Tapi aku tuh bisa apa gitu ya, saat aku ngerasa kayaknya semua nggak berjalan sesuai rencana gitu ya. Aku pengennya hijrah tuh kan enaknya barengan ya aku cuma bisa minta sama Allah aja gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita udah nargetin gitu ya, dakwah tuh jadi nggak asik lagi gitu teman-teman. Jadi kayak apa ya, nggak usah ditargetin, kayak Mbak Lia bilang aja, broadcast aja gitu ya. Dan aku belajar tentang broadcast ini tuh by the way dari Rani tuh kalau nge-broadcast aja gitu ya, broadcast aja terus gitu ya, dia cuek aja tuh, broadcast lagi. Nah kalau aku tuh suka mikir-mikir, ntar orang terganggu nggak ya masih kayak gitu ya. Dan itu harusnya kita harus let go gitu. Jadi kayak dari yang paling sederhana yang bisa kita lakukan apa ya, kerjain itu yang di depan mata. Nanti kalau misalnya emang sama Allah sudah waktunya dikasih karpet merah, Allah sudah menetapkan bahwa kita mampu, pasti kan dibukain pintu yang lebih besar lagi. Tapi selama kita punya bagiannya semana ya, tiap orang kan beda ya, ada yang kecil, sedang gitu, itulah yang kita ambil, bagian itulah yang kita ambil. Jadi jangan terbebani harus langsung bikin kelas gede atau harus nge-MC atau harus apa gitu teman-teman. Tapi mulai dari yang paling kecil yang kita bisa aja gitu sih. Ya benar Bu. Kita tidak tahu amalan kita yang mana yang Allah terima ya Bu. Mau kecil mau gede, apapun yang kita bisa ada di depan mata, udah dibukain karpet merah ya teman-teman. Karpet merah itu jalan untuk dakwah, Masya Allah.
kalau udah ada jalannya, udah ada mungkin ada yang nawarin teman-teman untuk ambil turut bagian gitu ya dalam dakwah, langsung aja di grab perkara nanti bisa apa enggak, nanti jadi apa, itu nanti aja deh, udah ikut aja gitu ya. Aku mau cerita sedikit juga, boleh nggak? Kenapa aku gabung MTK ya waktu itu? Itu gara-gara ngefast angkatan 3. Aku tuh ngefast angkatan 3. Mungkin semua teman-teman yang udah pernah ikut ngefast atau ngeslow pasti ya nggak mungkin kalau aku bilang tuh di dalam hatinya tuh nggak ada keinginan untuk sharing ilmu yang teman-teman dapetin. Pasti ada deh rasa pingin habis kelas hijrah nih dapat satu quote yang menurut kita bagus, itu pengen kayak langsung nulis story, gitu nggak sih? Dapat satu kisah yang inspiratif, itu langsung pengen cerita, even tentang kisah Nabi ya, pasti yang paling utama itu kisah Nabi yang kita belum pernah dengar, terus sangat menyentuh hati, kita pengen cerita. Jadi kayaknya nggak mungkin banget kalau abis ikut kelas ngefast ngeslow itu nggak pingin dakwah, itu nggak mungkin banget. Tapi mungkin ada rasa yaitu tadi, aduh ilmuku masih cetek, aduh ntar aku dibilang alim gitu ya, masih banyak dosa gitu. Itu terus terang itu semua dulu pernah aku lewatin ya, masa-masa anggapan seperti itu. Apalagi dulu kita hidupnya ya Bu ya di dunia yang dunia banget gitu. Terus tiba-tiba jadi beralihkan, itu kan kayak berapa sih, 360 derajat, 180 derajat ya, pokoknya benar-benar upside down banget, beda banget dunianya. Itu otomatis orang-orang yang dulu kenal kita sangat duniawi itu tiba-tiba kok jadi gini gitu. Itu pasti kita akan ngerasain satu persatu teman-teman mulai ada yang menjauh gitu ya. Tapi ya udah sih gitu. Kalau bahasa kita dulu di XMLM ya, Bu, Allah akan ganti dengan teman-teman yang lebih baik. Ya. Iya, betul. Itu semacam hiburan, tapi ya Masya Allah itu dirasain banget sekarang. Allah itu dirasain banget, jadi kehilangan teman-teman yang itu ya udah nggak apa-apa, Allah ganti kok sama yang ngajakin kita kajian, yang ngajakin kita apalah gitu ya, ikut-ikut donasi segala macam yang berbau untuk pahala akhirat gitu, Masya Allah. Jadi teman-teman kalau misal ada yang rasa takut dibilang alim, ya udah sih biarin aja. Emang alim kok, maksudnya alim itu kan berilmu ya. Kita memang dalam proses untuk mencari ilmu gitu. Nah, kembali ke aku dari fase 3 karena ada rasa pingin ikutan, terus waktu itu kenal sama panitianya ngefast, terus aku diajak. Aku nggak tahu tuh waktu itu mau ngapain ini, jadi volunteer MTK, tapi ya udah coba aja gitu, masuk aja dulu gitu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita jalanin sampai kita masuk ke dalamnya gitu kan. Nah ternyata aku menemukan bahwa di situ banyak jalan untuk bisa berkontribusi, dan karena mungkin teman-teman ngelihatnya aku cerewet gitu ya, ngomongnya banyak, jadi akhirnya diserahkan untuk jadi MC gitu. Dan teman-teman lihat aja apa kelebihan diri kita, dan itu yang kita jual dalam tanda kutip, itu yang kita kejar untuk akhirat kita gitu, insya Allah. Oke, itu sebenarnya Bu masih banyak yang pengen aku ulik gitu ya, tapi mungkin di antara teman-teman ada yang terbersit pertanyaan, ciala aku pakai bahasanya ini nih kan, jika ada terbersit pertanyaan, teman-teman boleh raise hand ya, mau nanya apa aja boleh, ke Mbak Lia atau ke sharing pengalaman, mungkin pernah berdakwah di bidang apa gitu, saya kira. Ya, betul. Boleh banget ya kita diskusi aja di sini. Cocok sih Mbak Nuning, kita kan bukan siapa-siapa, bukan kapasitas untuk menjawab. Iya, benar. Palingan kalau ada yang mau nanya-nanya pengalaman jadi ini aja apa di dunia dakwah tuh kayak gimana gitu. Mungkin teman-teman ada yang pingin nyoba tapi ya gimana, atau mungkin udah nyoba terus ketemu apa gitu ya, boleh banget ya untuk raise hand. Nah sambil nunggu pertanyaan, boleh ya aku tanya lagi ke Bubu ya Mbak Lia. Ya sambil nunggu teman-teman, nanti kalau ada yang nanya boleh langsung loh ya, nanti aku stop my citi-witi mau. Nah, sebelum teman-teman nanya, mungkin kita nanya dulu. Saya mau nanya dulu. Mungkin jawabnya nggak harus
apa namanya live tapi ditulis di chat. Apa sih yang bikin teman-teman ini kok bisa lanjut sampai kelas dakwah sejauh ini dan itu pun online pula gitu. Kayak yang mendasari itu, yang memotivasi gitu. Ditulis aja di chat gitu, kayak curhat aja. Nggak apa-apa. Sambil nunggu. Asik, bisa baca-baca. Iya, boleh teman-teman. Ayo biar apa namanya, kita saling mengenal. Nah, teman-teman ini bisa sampai masuk ke ruangan ini, Zoom ini pasti kan ada motivasi. Kita tuh kalau nggak ada motivasi kan males kan tuh join Zoom itu ngapain sih gitu kalau nggak kita punya keinginan punya manfaat dari sini. Nah itu apa manfaat apa yang diinginkan, terus apa harapannya kayak gitu sih. Jangan maksudnya jangan malu-malu, nggak apa-apa gitu loh. Iya. Ya silakan ya teman-teman. Oke, sambil nunggu ya Bu. Ngobrol sama Mbak Sarah tadi, saya sempat dengar Mbak Sarah tadi mirip-mirip awalnya kelas tahsin ya Mbak. Aku juga dulu kan tahsin, awalnya Fairotonisa itu tahsin gitu, cuman teman-teman sendiri gitu. Jadi ya memang kita tuh awalnya pasti pengen kita belajar ya, intinya tuh sebenarnya pengen belajar. Terus ketika kita belajar, kita merasakan manfaat, kita pasti pengen ngajak orang kayak kata Mbak Nuning tadi. Ibaratnya kalau kita makan bakso di mana kok enak ya, pengen ngajak cobain bakso itu deh, enak deh gitu. Cobain kelas ngeslo deh ini, asik deh. Ntar kamu belajar akidahnya bisa lebih mantep kayak gitu. Jadi apa yang kita rasakan enak gitu ya, menyenangkan atau bermanfaat, pasti kita pengen orang nonton bioskop ini deh, film ini bagus deh, bener deh, rekomen gitu. Nah sebenarnya dakwah ini sebenarnya kita sedang merekomendasi orang-orang atau teman-teman siapapun untuk ikut ngaji, untuk ikut hijrah gitu sih sebenarnya intinya dakwah itu. Jadi jangan lagi menganggap dakwah itu harus kayak gini cuap-cuap ceramah. Itu enggak itu. Karena kenapa kalau cuap-cuap nanti semua orang cuap-cuap terus siapa yang dengerin gitu. Gitu. Itu kita harus melihat dakwah dari segi yang luas dan itu semakin termotivasi untuk tetap di jalan dakwah ini, insya Allah semoga sampai akhir hayat. Itu ya karena kata-kata Mas Imar yang ada, saya nggak hafal ayat, nggak hafal dalil ya, bahwa dakwah ini salah satu amal yang insya Allah janjikan surga. Nah itu aja, jadi motivasi saya sih di situ. Jadi saya selalu lurusin niat. Jadi kita memang harus selalu lurusin niat di dakwah ini. Misalnya gini ya, maksudnya lurusin niat tuh gini. Ketika kita masuk di jalan dakwah, misalnya nih mau masuk MTK nih ya, gitu misalnya. Tujuannya apa sih gitu? Emang apa benar mau ngajak orang? Atau cuman pengen eksistensi gitu? Artinya eksistensi tuh gini loh. Misalnya, aku pokoknya udah jadi pengurus nih, keren nih kalau jadi pengurus nih gitu. Kalau cuman itu saja, saya yakin nggak akan lama gitu. Tapi kalau kita lurus niat karena Allah, apapun yang terjadi di dalamnya, apapun yang terjadi di tengah jalan, itu nanti kita seolah akan selalu meluruskan niat dan ya udah, aku tetap harus jalanin ini, kok gitu. Kayak ketika saya misalnya ada People Come and Go, saya nggak nyerah, artinya nggak mau berhenti gitu loh. Saya tetap berusaha nyari temen siapa yang mau gabung, siapa yang mau gitu. Jadi lurusin niat terus, jadi kita nggak baper ketika ada teman pergi gitu, atau kita nggak merasa down ketika nggak ada yang bantuin gitu, karena kita harus yakin ada Allah gitu. Itu aja sih ininya, semangatnya. Semoga teman-teman bisa nanti ketika ini kan teman-teman udah masuk ke sini, ini berarti red carpet loh. Red carpet itu apa? Jalan yang Allah kasih gitu loh. Jika ini kan sebenarnya Mbak Nuning sedang ngajak nih, jujur aja udah to the point aja, Mbak Nuning ngajak teman-teman untuk bisa bersama-sama mengembangkan komunitas-komunitas dakwah ini gitu loh. Nah itu adalah jalan red carpet. Ini saya mau cerita sedikit, mungkin nggak ada hubungannya langsung. Salah satu contoh jalan yang dikasih Allah tuh kadang-kadang gini, kayak saya dibikin buku sampai 2 kali ya. Itu yang dua-duanya tuh semua itu bukan niat saya beneran. Yang pertama ya buku Aku dan Hijab. Itu ketika itu hikmah ngaji, saya ngaji di waktu itu ngaji di Pengajian Square di dekat rumah itu. Ternyata sebelah saya ini orang percetakan gitu, penerbit Dian Rakyat gitu. Saya nggak tahu tadinya. Nah saya cuman ini aja ngomong-ngomong ngawur aja sama teman-teman. Asik ya kalau kita nulis tentang ini orang-orang yang berhijab tuh gimana. Terus si ibu ini bilang ini, tulis aja, nanti tak bikinin. Gue loh, emang siapa dia gitu kan? Masya Allah, ternyata dia salah satu bosnya penerbit itu, dan semua lancar, alhamdulillah. Bertiga saya sama teman saya pengurus Taliman waktu itu jadi buku singkat cerita. Nah terus ada lagi yang buku yang terakhir nih yang Mbak Sarah, Mbak Nuning tahu juga pastinya tuh insya Allah, yang Aku dan Hijrah juga gitu. Saya nggak tahu dari mana asalnya Gema Insani itu kok tiba-tiba follow saya, udah lama saya nggak tahu,
dan mereka menawarkan ketemuan dan minta saya jadi konten kreator di Instagramnya. Ketika sudah lama jadi konten kreator, terus mereka nawarin saya bikin buku, nulis. Saya tuh pertama nggak ada yang ngapain, saya nggak punya ide juga. Terus nggak apa-apa Mbak Lia, coba aja. Bolak-balik berapa bulan tanyain lagi, Mbak Lia sudah ada ide. Mbak Lia, saya gini, saya tuh dia males ya, malesan orangnya kalau nggak diinjus gitu ya, itu susah untuk bergerak. Saya tuh orangnya kayak diesel gitu ya, kalau nggak ini semangatnya tuh suka gampang down. Nah, terus digituin terus saya cuma mikir, ingat kata-kata Mas Yunar. Kalau udah ada red carpet ditawarin di depan itu dari Allah, kenapa kok kamu nggak ambil? Saya tuh cuma mikir, iya ya, mungkin ini ya udah Bismillah deh, saya coba. Ya, alhamdulillah, kayak nulis skripsi emang males, nah itu gitu, tapi akhirnya jadi juga. Jadi itu contoh bahwa ketika kita itu males itu setan sebenarnya ya. Tapi kita harus ingat lagi, kita harus lurusin kalau kita niat kita dakwah, pasti kita akan bisa atas izin Allah, insya Allah. Gitu. Betul, insya Allah. Aku udah ngomong masih mute aja ternyata. Baru mau bilang nih. Bu mungkin mau nambahin tentang dakwah. Iya, kalau aku ngelihatnya sih apa ya? Tadi kayaknya pas Mbak Lia cerita kalau udah dibukain red carpet itu ya emang harus kita ambil ya, benar teman-teman. Aku kok rasanya merasakan hal yang sama gitu ya sama Mbak Lia. Dakwah itu kalau diseriusin ya teman-teman itu capek loh, beneran. Emang capek dan kita untuk sesuatu yang rewardnya surga gitu ya, harusnya kita ngejarnya sungguh-sungguh kan. Dan masa ngejar surga nggak capek gitu kan, nggak mungkin. Masa ngejar surga tuh gampang gitu kan, nggak mungkin ya, karena Rasulullah aja contohnya manusia paling mulia aja udah dijanjiin surga aja dakwahnya tuh gila-gilaan gitu ya, dapat tentangan dari mana-mana gitu ya, cobaannya luar biasa gitu ya. Jadi kalau ngomongin malu gitu ya, aku tuh sering banget malu sama diri sendiri sebenarnya gitu ya, kayak yang tadi aku ceritain. Mau jadi MC malu gitu, mau jadi MC deg-degan gitu, keringetan. Aku nih ngomong aja nih tadi nih sama teman-teman, ini berapa ribu orang nih gitu ya, itu aja tuh aku keringetan gitu loh, bener-bener yang keringetan gitu, kayak aduh ngomong apa gitu ya, karena itu aslinya aku tuh emang introvert sebenarnya gitu, tapi yang udah di masking gitu ya, maksudnya aku karena belajar jadi aku tahu maskingnya, tapi sebenarnya tuh rasanya tuh bener-bener ruwet gitu loh ya, udah kayak keringetan, terus habis itu sejam sebelumnya aku biasanya nggak mau cek WA gitu ya, karena pasti teringetin gitu ya, itu kalau diingetin gue deg-degan gitu ya, kayak gitu teman-teman. Dan kalau kita belum capek ya, kalau kita belum capek, belum kesusahan gitu ya, bahkan yang ekstrimnya kalau belum sampai ditinggalin teman-teman kita, jangan-jangan dakwah kita masih salah gitu, jangan-jangan hijrah kita tuh masih salah gitu loh, masih yang cari aman gitu, masih yang belum maksimal, masih yang belum optimal gitu. Aku mengingatkan diriku sih seperti itu gitu, Ning, Mbak Lia, dan terus terang aja saat ini aku masih di posisi yang enak, belum capek gitu. Jadi dia emang harus bisa di-push gitu ya. Dan pelajaran yang aku ambil ya setelah 3 tahun hijrah ini gitu ya, aku tuh terus terang ngerasa pengen benahi keluargaku dulu ya, aku kembali ke anak-anakku dulu gitu. Aku ngerasa dakwah utamaku tuh sama mereka, memastikan kita satu visi misi ya, anak-anak sama suami gitu ya, memastikan anak-anakku yang sudah dewasa ini apakah mereka sepemikiran dengan aku, karena mengingat ibunya berhijrah pun baru setelah mereka udah akil balik gitu kan. Kalau yang kecil tuh masih lebih mudah bentuknya ya, ngebentuknya tuh masih lebih mudah. Jadi aku masih dalam masih dalam pembelaan diriku adalah aku lagi benahin dulu ini. Tapi sekarang anakku yang paling kecil Malik tuh sudah masuk pondok gitu ya, alhamdulillah. Apa yang kita harapkan, apa yang kita doakan, step awalnya untuk anak yang paling kecil tuh sudah sama Allah tuh sudah dikasih jalannya. Untuk anak-anakku yang nomor 1 dan nomor 2, alhamdulillah step awalnya sudah ya, sesuai doa kami gitu ya. Walaupun ini baru permulaan dan kita perjuangannya tentu masih panjang gitu ya. Aku sendiri sudah pasang target gitu. Ini harus
ada perubahan, harus ada movement baru. Aku nggak bisa di sini-sini aja karena ini udah terlalu enak buat aku gitu. Jadi aku kalau untuk aku ya teman-teman, aku bikin target. Jadinya udah bikin target gitu. Aku harus seperti apa nih tahun ini mau ngapain gitu ya, baik untuk diriku maupun untuk sama komunitas kayak gitu sih, Ning. Walaupun belum terumuskan gitu ya yang bersama komunitas, tapi aku sudah mulai sounding sih, kayaknya kita harus bergerak gitu ya. Kalau enggak ngerasanya aku masih enak gitu, masih santai, masih bisa masak-masak santai gitu ya. Berarti masih ada waktu gitu ya. Kayak gitu. Berarti masih bisa lebih berbuat banyak ya, Bu ya. Iya. Ini ada dari Mbak Desi berarti salah satu ujiannya di tengah teman-teman ya. Iya. Kenapa iya? Iya banget. Jadi kayak yang temen deket itu sampai bisa, kalau di case-nya aku, Mbak, itu follower IG ku tuh turun ribuan loh. Mantap nggak? Turun ribuan, terus di blog gitu ya. Terus aku kan orangnya suka sebenarnya nggak terlalu paham banget gitu ya sosmed ya, jadi paling posting gitu kan ya. Terus aku suatu hari mau lihat temenku kan, atau aku mau nge-tag dia atau gimana, terus aku nggak bisa nge-tag. terus aku tanya kayaknya sama siapa, Rani apa siapa, aku kok nggak bisa nge-tag ya, aku nggak bisa lihat. Itu artinya Anda sudah di unfriend atau di block atau di unfollow, something like that gitu deh. Jadi sampai kayak gitu dan benar, jadi benar-benar berganti pertemanan, bukannya maunya kita ya. Maksudnya kita bukannya milih-milih, aku tuh nggak milih-milih loh sebenarnya. Tapi ya memang ya udah ditinggalin gitu ya. Terus terus Allah kan, kita kalau ditinggalin ya cari teman baru gitu ya, pasti kita kalau dari satu kolam kita pindah ke kolam yang ini, pasti temennya akan baru kan. Termasuk aku sama Nuning juga sebenarnya kita dari brand MLM yang sama gitu ya, tapi kan dulu kita nggak ngobrol ya, Ning, bener nggak? Nggak kenal. Ya Allah, nggak kenal gitu, tapi sekarang tuh bener-bener yang kita bisa chat siang malam, apa? Kita bisa chat tiap hari, walaupun jedanya bisa kayak sehari semalam. Iya, aku diomelin sama Ning. Ini kalau chat Sarah hari ini ngechat, besok dibalas. Maaf ya Ning. Jadi iya, kalau dikasih aku sih gitu. Mungkin Nuning bisa menambahkan. Benar banget sih Bu, ini juga ada tambahan dari Mbak Desi. Tapi sebenarnya itu Allah yang sedang memfilter lingkungan kita ya. Benar ya, Masya Allah. Benar. Malah yang aku ingat, kita tuh hidup berteman itu sejatinya sedang bermuamalah. Benar. Bermuamalah dengan orang-orang yang akan mendoakan dan menyolatkan kita sudah meninggal gitu. Jadi ya, Masya Allah, ya Allah pasti kasih yang terbaik ya. Kalau kita emang jalan, kita lari menuju Allah, Allah akan kasih yang terbaik. Benar. Oke, baik, ini teman-teman nggak ada yang mau nanya nih, kayaknya udah cukup ini ya, paham ya mengenai dakwah ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa jadi pencerahan juga gitu ya, dari cerita kita, bukan dari ilmu yang kita punya ya Bu Mbak Lia, tapi dari pengalaman yang udah pernah kita lewatin gitu ya. Masya Allah, semoga bisa membawa manfaat untuk semua. Nah, terakhir sebelum kita tutup, Mbak Lia sama Bu, aku mohon minta ininya, apa harapannya ke depan untuk teman-teman semua yang ada di sini tentang dakwah atau tentang apapun yang ada hubungannya dengan dakwah. Mangga, silakan Mbak Lia dulu. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya teman-teman, ini ada sekitar 40-an ya. Mudah-mudahan nanti semuanya bisa gabung di jalan dakwah bareng-bareng kita, ya entah XMLM atau MTK atau siap manapun, apapun itu masalahnya hanyalah kendaraan. Apapun kendaraan kita, kalau itu memang jalan dakwah yang ditempuh, insya Allah kita nyampe tujuannya sama gitu ya. Jadi nggak masalah mau di mana aja. Nah, saya cuma ingat ada tulisan Ustadz Umar yang saya jadiin quote, suka saya ingat, itu adalah beruntunglah ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi duta dakwah dalam menebar kebaikan. Itu beruntung, karena nggak setiap orang bisa kayak kita sampai ada di sini gitu ya.
semoga kita semua nantinya bisa istiqomah. Dan istiqomah itu yang jelas selain diusahakan ya dengan niat yang kuat juga harus berdoa. Karena kita itu nggak bisa istiqomah kalau nggak minta pertolongan Allah. Gitu. Dalam hal apapun, termasuk dalam hal di jalan dakwah ini. Saya punya quote yang nanti insya Allah akan ada di Instagram saya sih ya, tapi ada di buku saya ikut nulis dalam sebuah buku antologi ya. Antologi itu buku yang isinya tulisannya gabung-gabung. Nah itu sama ada penulis terkenal namanya siapa saya lupa, Andi lupa ya saya. Tapi tulisan saya satu di situ, saya judulnya Jalan Dakwah. Itu quote saya terakhir itu saya bacakan boleh ya Mbak Nuning ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengajari kita dengan caranya. Mungkin awalnya kita tidak sabar atau tidak ikhlas. Kita yang tadinya sombong, jarang bersyukur. Kemudian Allah hadirkan orang-orang atau peristiwa yang tidak menyenangkan atau tidak sesuai keinginan kita, agar kita jadi terpaksa harus sabar, terpaksa harus ikhlas, terpaksa tidak sombong, dan terpaksa bersyukur. Nah, setelah terpaksa, barulah kita jadi terbiasa sabar, terbiasa ikhlas, terbiasa tidak sombong, dan terbiasa bersyukur. Itu aja intinya sih itu. Dan balik lagi, dakwah ini kita harus lurusin niat. Kenapa? Nggak ada kepentingan bagi kita selain menyampaikan saja itu. Dan kita ingat tujuan surga. Kalau Mbak Nuning bahasa Inggris ya, reward you apalah, aku nggak tahu bahasa Inggris ya. Itu artinya pahalanya begitu luar biasa besarnya. Maka insya Allah kita akan berusaha untuk istiqomah. Istiqomah itu apa sih? Ya tetap jalanin aja, tetap nge-broadcast aja, tetap bikin desain flyer, bikin aja, tetap misalnya kayak Mbak Nuning MC, yang MC aja sebisa kita, tetap jalanin gitu. Terus satu lagi tambahan, selain kita tetap jalanin, jangan lupa transfer of knowledge, transfer of ilmu yang kita punya, supaya nggak berhenti di kita. Nah, saya sekarang jujur aja nih, kalau teman-teman mau tahu, Mbak Nuning juga, saya itu lagi mau cari teman, ini langsung aja ya, recruiting nih kalau ada yang bisa. Yang bisa. Jadi kita ya, ini kita langsung aja ngomongin teknis dikit ya, di closing nggak apa-apa kan ya Mbak Nuning ya. Supaya jadi teman-teman selama tadi 1 jam atau 1,5 jam mungkin lebih dengerin konsep apa sih dakwah, tapi kayak gini otak nih, terus kita mesti ngapain? Apa yang harus kita kerjakan? Nah, saya sekarang mau bahas sedikit teknis supaya punya gambaran. Contoh di MTK nih ngapain aja sih kita selama ini gitu ya. Mungkin Mbak Nuning nanti bisa bantu sedikit memperjelas kalau saya kurang jelas. Jadi intinya ya kita mengerjakan sesuai kemampuan kita, kerjain aja. Terus kedua, transfer of knowledge. Kenapa? Kita nggak mau kan kemampuan itu berhenti sampai di kita. Kalau udah kita nggak ada, gimana? Saya tuh cuma mikir, kalau saya nanti udah nggak ada, saya tuh kadang-kadang mikirnya terlalu overthinking ya. Kalau aku nanti nggak ada gimana ya? MTK jalan nggak ya? Kayak gitu loh. Tapi saya tuh dapat insight dari, maaf ya, nggak usah nyebut nama orang kenal yang bilang, loh nih aku gak ono terus piye gitu ya. Nggak salah pernah dengar dan ketawa ya. Kan saya cuma dapat ini gini, loh ya nggak piye-piye, ya kan itu urusanmu, kamu kan ngadep Allah, nanti yang ngurusin ini ada gitu, Allah ngurusin dengan orang lain yang menggantikan kamu nggak usah pusing gitu loh. Jadi saya sekarang nggak mau overthinking, nanti kalau aku ada gimana, ya tenang aja, ada Allah. Nanti Allah yang memperjalankan Mbak Nuning, misalnya Mayanti atau siapapun ya teman-teman MTK atau nanti yang baru-baru ini untuk nerusin. Saya nggak usah pusing, malah saya harusnya tenang aja. Insya Allah pahala ngalir gitu loh. Tapi caranya gimana? Ya transfer of knowledge, ini tips tambahan saya. Jadi saya tuh pengen ini ya. Kalau Mbak Nuning mungkin ngajarin MC ya. Saya itu senengnya kan tadi ngedesain. Mungkin kalau yang mau belajar nanti bikin flyer atau belajar ngedit, saya tuh tulisan nih ya, saya dulu suka nyatet nih ya, kalau ada kajian, saya nyatet bisa langsung, sekarang udah kemampuan menurun mencatat, jadi biar nyatet yang muda-muda, yang cepat mencerna apa yang disampaikan Ustadz, catat, terus sharing. Jadi ini juga salah satu cara dakwah yang termudah, catat, sharing, dan di ujung bawah sharing selalu saya tulis, kalau kita takut salah, mohon maaf apabila ada kesalahan pencatatan atau persepsi, gitu, karena mungkin kan gini ya, setiap Ustadz ceramah atau siapapun tausiah yang ditangkap Mbak Nuning, Mbak Sarah sama saya itu beda, yang dicatat Mbak Nuning, Mbak Sarah atau saya itu beda, pasti yang diserap tuh beda, walaupun isinya sama, kita dengerin yang sama gitu. Nah, jadi saya itu cuman kerjaan ngedit tulisannya Mbak Nuning nih, misalnya nih, saya ini orangnya suka rese dalam tanda kutip soal ejaan yang disempurnakan.
disambung atau diputus ke dari kayak gitu-gitu tuh detail-detail itu. Nah, kalau ada teman-teman yang suka ngedit editor kayak gitu ya semacam itu atau enggak itu boleh nanti bisa, itu salah satu cara loh mengasah kemampuan kita untuk bisa bermanfaat di dunia dakwah. Nah, terus saya edit biasanya saya share nanti di sosmed. Itu yang kerjaan saya ya sekarang ini. Kalau soal urusan kajian-kajian tuh ada yang namanya Mbak Mayanti. Saya udah urusan sama ustadz-ustadz, saya udah Mayanti mana nih orangnya ada nih di sini. Nah, gitu. Jadi kalau kita sudah tahu bagian kita apa, bidang kita sukanya apa, udah insya Allah nanti dengan sistem yang ada berjalan kok gitu. Ini juga untuk Mbak Sarah bukan mau ngajarin ya, tapi insya Allah nanti kita belajar sama-sama belajar ya dari situ bahwa kita nih kalau udah punya tahu kapasitas kemampuan kita di mana dan kita udah membuat sistemnya, nanti habis dari sini kamu bagian undang ustadz, kamu bagian ini, jalan sistemnya. Istilahnya kayak teman saya nih ada yang lagi cuti nggak apa-apa, ada yang bisa gantiin kok gitu. Itu aja. Jadi semangat mentransfer ya teman-teman. Jadi jangan sampai berhenti di kita gitu. Ya, ya betul. Ya, makasih Mbak Lia. Bukan ya. Bu silakan. Iya, aku terkesima sama Mbak Lia, aku mencatat. Iya, apa ya? Aku cuma mau bilang ke teman-teman sih bahwa dagangan Allah tuh mahal, teman-teman. Dagangan Allah tuh surga gitu ya. Jadi kalau kita dagang sama manusia aja kan harus jujur ya nggak sih, kita dagang sama manusia aja harus jujur, maka kita dagang sama Allah juga harus jujur. Dan salah satu ikhtiarku gitu ya untuk menjaga kejujuranku gitu ya dengan cara memperbaiki niatku terus gitu loh, bahwa setiap aku melakukan sesuatu aku selalu mengingatkan diriku bahwa ini karena Allah, harus karena Allah. Sayang kalau bukan karena Allah, karena hanya untuk misalnya ya untuk konten supaya terlihat lebih aktif atau supaya keren gitu ya, jadi pengurus gitu ya. Aku selalu lurusin niat, lurusin lagi. Kenapa? Karena sayang kalau kita udah capek-capek ternyata di tengah jalan niat kita berubah gitu ya. Sayang banget gitu loh teman-teman, padahal ini reward dakwah ini luar biasa gitu ya, sementara kalau kita selipkan dunia ke dalamnya terlalu murah gitu ya. Dan kalau aku nih sharing aja teman-teman, aku salah satu menjaga niatan itu adalah setiap aku bikin acara atau kegiatan gitu, aku selalu berusaha mengajak teman-temanku untuk ikutan. Jadi biasanya tuh aku kebiasaannya dulu kalau waktu di bisnis MLM itu ya, karena pengen cepet tuh aku biasa sat ngerjain semuanya sendiri gitu biar cepet ya. Nah kalau sekarang tuh aku sebisa mungkin berusaha ngajakin teman-teman gitu ya yang bisa aku lihat-lihat kayaknya bisa bantuin, bisa aktif di satu kegiatan gitu, aku ajakin gitu ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya ya untuk nggak ada sosok kesalahan gitu loh. Kayak Mbak Lia bilang tadi, MTK kalau Mbak Lia nggak bisa kan dia udah jalan ya. Nah itu kita tuh harus kayak gitu ya. Aku juga menyadari hal itu ya, dan sekarang cara sederhana yang aku lakukan adalah itu. Jadi sebisa mungkin aku ngajakin teman-temanku untuk kerja bareng gitu ya. Dengan cara itu kita bisa saling mengingatkan gitu ya teman-teman. Kalau dirasa kita bisanya A tapi kita nggak bisa ngerjain B, C, D gitu, nah itulah saatnya kita kolaborasi. Jangan sampai kekurangan kita membuat apa yang udah kita niatin ya yang baik gitu ya sebenarnya malah nggak jalan gitu. Harus ingat lagi bahwa emang dakwah tuh capek gitu loh, dakwah tuh keluar dari comfort zone. Jadi jangan sampai kita kalah oleh pikiran-pikiran kita yang mengatakan bahwa aku nggak bisa nih, nggak ada waktunya, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu gitu ya. Jadi kita tuh hijrah nggak sendirian, dakwah juga nggak sendirian, kita bareng-bareng gitu ya. Dan kita harus ada rasa iri gitu ya ke teman-teman yang lain gitu yang aktif, kok dia bisa sih, kenapa aku enggak gitu ya. Aku suka mengukur diriku tuh kayak yang dia repot ya sama anaknya gitu, sama suaminya, atau dia punya bisnis tapi kok masih bisa nulis gitu ya, masih bisa aktif di kajian ini, kajian itu gitu, dia masih bisa bantuin di sini, di situ gitu. Jadi ngukurnya tuh
selalu ke teman-teman yang menginspirasi. Kalau aku ya, kita pasti kan punya circle pertemanannya, selalu berusaha melihat, kok dia hebat banget ya, masih bisa ngerjain kerjaan rumah tangga, ngerjain bisnisnya, tapi dia kok aktif banget nge-share kajian gitu, aktif banget bantuin dakwah gitu ya, seperti itu sih Mbak Lia Masya dan Allah. Nuning. Ya, Masya Allah. Semoga kita Satu lagi boleh semua. nggak? Oh, boleh Mbak Lia, mangga. Itu kan jadi kalau dikasih kesempatan ngomong tuh. Kamu rindu offline ya. Masya Allah, malah kita dapat banyak masukan banget, Mbak. Satu lagi kita. Iya Mbak Lia, silakan. Wah, tapi kita tetap adalah seorang istri berumah tangga seperti tadi kata Mbak. Jadi yang penting kita Bismillahirrahmanirrahim. Terus jangan lupa minta ridho suami, ya kan? Ketika kita berkegiatan apapun dalam dakwah pun kita harus mendahulukan keluarga. Itu pelajaran banget yang saya dapetin, yaitu nanti pasti kita akan merasa, tapi kan dakwah ini memang dakwah itu hadiahnya surga. Tapi surga kita ada di rumah, gitu loh. Itu ngejelek banget ketika makanya saya tuh kan kalau Sabtu Minggu nggak ikut dulu ngeslow. Kenapa ya? Saya mau fokus di rumah gitu loh, fokus sama suami. Jadi saya nggak ikut kajian-kajian kalau Sabtu Minggu kayak gitu kira-kira. Jadi tetap kita harus mendahulukan, kalau suaminya mengizinkan jalan, alhamdulillah. Tapi kalau suami kayaknya agak keberatan, ya udah kita bukan stop ya, kita yang mengatur waktu, kita tunjukkan gitu ke suami atau ke anak-anak bahwa kita juga perhatian sama mereka. Jadi supaya ya insya Allah jalan kita di dakwah juga mulus, Allah izinkan. Kan itu ujiannya gitu loh. Jadi yang penting harus ada ridho suami apapun. Kayak gini aja loh, pernah dengar nggak? Kita mau ngaji aja mesti izin suami. Kita mau berangkat ngaji nih keluar, jangan kan ngaji ya, misalnya ke supermarket izin suami, segitunya tuh. Nah apalagi dakwah gitu. Ya Mbak. Betul. Oke, ada lagi Mbak yang mau nambahin lagi? Ya lagi-lagi sekali cuma satu aja, bahwa dakwah ini ada nggak ada kita nggak masalah sebetulnya. Tapi masa iya sih kita nggak mau ngambil jalan ini gitu loh, rugi kan? Betul. Karena kita nggak ikutan pun ya, misalnya kita mau selesai udah nggak ikutan lagi ya di NTK atau di ASN, ya tetap ada yang jalanin kok. Tapi kalau kita nggak mau sih jalan ya, maksudnya gini, bukan berarti harus di NTK enggak ya, tapi masa iya kita nggak mau. Nanti teman-teman kalaupun misalnya nggak di NTK lagi atau nggak di ASN nggak apa-apa, tapi carilah jalan dakwah yang lain yang satu tujuan itu. Oh, aku nambahin. Tambahin berdasarkan pengalaman pribadi, waduh mama ya. Nah, teman-teman kan ini cewek-cewek semua kan ya. Nah, aku mau sebagai pengingat diriku juga gitu ya, bahwa kita kan kaum Hawa gitu ya, suka sensi gitu kan ya. Kalau dalam berinteraksi mau nggak mau tuh kalau kita berdakwah kita kan nggak bisa sendiri. Jadi kan kita kerja sama orang lain gitu ya. Nah, orang lain dengan karakter yang berbeda-beda. Yang aku alami tuh emang kadang-kadang timbul friksi gitu ya, timbul friksi. Dan yang harus diingat adalah kita tuh harus embrace gitu ya, menerima gitu perbedaan gitu ya, dan jangan bikin itu masalah besar gitu lah yang menyebabkan kita akhirnya memutuskan udah aku nggak mau dakwah lagi ya ribet gitu, ribut mulu gitu ya, atau pokoknya sesuatu yang bikin kita akhirnya give up, nggak mau dakwah lagi gitu ya, karena kita tuh kaum Hawa rentan banget ya. Sementara kita kontakan sering di WA, salah WA, bacanya beda gitu dari maksud yang mengirim tuh bisa slack gitu kayak gitu kan, atau kita pas lagi PMS gitu kan, dan itu terjadi gitu loh, ya nggak sih, terjadi gitu ya. Aku sendiri pun mengalami gitu kan, apalagi kalau misalnya lagi PMS gitu ya, bawaannya langsung pengen ngegas gitu ya, kalau lagi kita persiapan apa, lagi ngomongin apa, tiba-tiba kok kayaknya respon kayaknya tidak sesuai gitu, di suasana tidak kondusif gitu ya. Nah itu tuh bisa, jadi kita kalau yang satu ngegas, yang satu tone down gitu ya, jangan dua-duanya ngegas teman-teman, jadinya bukannya dakwah malah kita perang gitu ya, ke perang dunia gitu kan, nggak lucu gitu. Jadi itu yang aku sangat-sangat salut gitu ya sama majelis taklim yang bisa bertahan gitu ya, bukan karena apa-apa, karena mengkoordinir sekian banyak kepala dengan banyak background yang berbeda, dengan kesibukan yang berbeda, itu bukan hal yang mudah gitu ya teman-teman. Jadi
posisikan diri kita tuh selalu bahwa kita niatin untuk Allah. Baik kita sebagai penggerak dakwahnya atau kita sebagai volunteernya gitu loh. Jadi kita di dua-duanya itu harus apa ya? Harus apa sih Ning namanya, kok aku bingung ya? Mengisi, bersinergi, betul kan, pasti ya namanya manusia nggak akan ada yang sempurna, jadi saling inget-inget aja. Jadi kalau lagi gedek gitu sama si A gitu ya, tapi inget-inget, tapi ini dia tuh oke banget di sini loh, dia tuh baik banget. Aku selalu kayak gitu karena aku introvert tapi kadang sumbu pendek gitu sih. Jadi ya kalau yang biasa sama aku, dan aku udah tahu nih ya, aku suka sumbu pendek. Jadi biasanya kalau udah sumbuku mulai memendek gitu ya, aku mendingan gak usah cek WA, gak usah bales, gak usah apa gitu, daripada aku melakukan hal-hal yang merugikan kalau ini ya, maslahatan ini, kemaslahatan umat ya Bu. Iya gitu. Udah, oke, that's yang terakhir dari aku. Itu benar banget, di MTK sendiri juga ada yang Mbak Lia kayak gitu ya, ada orang yang panikan, ada yang santai gitu. Yang panikan ini suka dielus-elus sama yang santai. Iya kan, kayak gitu emang. Kayaknya Mbak Sarah nih kayaknya setipe sama aku, suka ngegasan deh. Iya, emang diam-diam suka ngegas. Apa itu tipe ke introvert ya, diam-diam tapi ini ya. Memendam rasa ya, Masya Allah. Tapi kita foto bareng nggak nih, yang lainnya biar on cam ntar. On cam nggak? Astri peluk lagi. Aku tadi udah aku capture sih Mbak Li. Oh gitu ya. Udah aku capture tadi pertama kan juga. Ini Masya Allah udah hampir 2 jam loh kita ngobrol-ngobrol. Semoga ngobrol-ngobrolnya berfaedah, semoga ngobrolnya bermanfaat, dan pastinya semoga berpahala ya Mbak Lia, Bubu ya teman-teman, Masya Allah. Maaf lahir batin ya kalau ada kata-kata yang nggak enak atau kurang berkenan di hati teman. Iya betul teman-teman, maaf lahir batin juga ya teman-teman semua, Nuning dan Mbak Lia. Ya. Oke, baik, ini karena sudah hampir jam 9 dan kayaknya suami keluarga juga udah nunggu ya, seperti tadi Mbak Lia bilang, tetap keluarga yang utama. Oke. Jadi sebelum kita tutup hangout kita malam ini, aku mau ngucapin terima kasih dulu, jazakumullah khairan katsiran untuk Mbak Lia dan Bu Sarah, juga teman-teman yang udah hadir. Masya Allah, seperti yang tadi Mbak Lia bilang, pasti ada sesuatu yang bikin teman-teman mau hadir di sini ya, karena menunaikan niat gitu ya, menjalankan sesuatu untuk dikerjain itu pasti ada alasannya gitu, dan semoga alasan itu, niat itu lillahi ta'ala, semoga Allah ridho, semoga kita semua yang hadir malam ini Allah ampuni dosa-dosa, Allah berikan rahmat, Allah mudahkan segala urusan kita dalam berdakwah, dan semoga niat kita lillahi ta'ala benar-benar ya, Masya Allah. Mohon maaf juga dari saya, dari Nuning sebagai MC malam ini, jika ada kekurangan datangnya pasti dari saya. Insya Allah nanti kalau ada waktu, ada kesempatan lagi, kita bisa ketemu lagi di hangout berikutnya. Sebelum kita tutup, kita baca kafaratul majlis dulu ya, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiro. Sampai ketemu. Makasih Mbak Lia, makasih Bubu. Selamat khair teman-teman semuanya. Selamat istirahat. Aku pamit ya. Ya, assalamualaikum. Salam.